Skill martial rank divine seperti Scarlet Sky Raging Flame Slash mewarisi keunggulan sistem dan sangat mudah untuk dipahami. Bagaimana dengan seni surgawi Ling Jian? Keterampilan pedang semacam ini seperti buku surgawi bagi seorang kultivator bela diri. Namun, untuk seorang pembudidaya pedang dengan cara pedang, juga sangat mudah untuk memahami langkah pertama. Apalagi, sebagai pembudidaya bela diri atribut api, Jun Changqiao mampu mengolah Scarlet Sky Raging Flame Slash dengan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Oleh karena itu, ketika menghadapi raungan naga dari 9 surga penatua kedua, dia langsung menggunakannya. Kekuasaan. Jun Changqiao berpikir, itu tidak terlalu kuat. Slash Scarlet Sky Raging Flame yang dia tunjukkan, dalam hal kekuatan, hanya sekitar 400.000 kilogram. Menurut pengantar, ini bisa digunakan sebagai kartu truf. Sistemnya terdiam, tuan rumah hanya mengerti sedikit, jadi kekuatannya secara alami tidak kuat. Itu benar, dari saat dia mendapatkan Scarlet Sky Raging Flame Slash hingga saat dia menggunakannya, itu hanya 1 atau 2 hari. Lebih-lebih lagi, sistem melanjutkan, kekuatan gerakan ini juga tergantung pada akumulasi kekuatan. Bagi tuan rumah untuk memadatkan api dan kemudian menggunakannya, masuk akal jika kekuatannya lemah. Dipahami, Jun Changqiao menangkupkan tangannya dengan riang, dan berkata, semuanya, apakah kamu percaya padaku sekarang? Long Potian dan penatua keluarga panjang sadar kembali dan menatap pemuda di arena seni bela diri. Mata mereka masih dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Hanya dengan satu gerakan, dia mampu memaksa penatua kedua untuk mundur dan memuntahkan darah. Kekuatan anak ini pasti kuat. Di barat daya Yangzhou, seorang kultivator bela diri muda dengan kultivasi yang begitu tinggi, dalam pengetahuan mereka, hanya ada pemimpin sekte tulang besi yang baru saja naik ke tampuk kekuasaan. Jika kamu masih tidak percaya padaku, Jun Changqiao berkata, saya bisa mengeluarkan segel sekte untuk membuktikan identitas saya. Pemimpin sekte Jun, Long Potian menangkupkan tangannya dan berkata, maafkan saya karena tidak menyambut Anda ketika Anda mengunjungi keluarga panjang saya. Ini sangat tulus. Leluhur keluarga panjang tidak lagi peduli apakah pihak lain adalah pemimpin sekte tulang besi atau bukan. Hanya dengan memiliki kultivasi yang kuat, dia pasti memiliki latar belakang yang bagus. Silahkan duduk. Long Potian berbalik ke samping dan mengundangnya masuk. Para tetua keluarga panjang semua memberi jalan, wajah mereka dipenuhi dengan rasa hormat. Meskipun sekte tulang besi hanyalah sekte kelas 7, apa yang telah mereka lakukan selama periode waktu ini, mereka sama sekali tidak kalah dengan sekte-sekte kelas 4. Di aula, Long Potian duduk di kepala meja dan melirik murid-murid yang berdiri di belakang Jun Changqiao. Sekte Master Jun, apakah ini muridmu? Tidak buruk, kata Jun Changqiao. Tetua keluarga panjang dengan hati-hati mengukur mereka dan berpikir, seperti yang diharapkan, mereka bukan orang biasa. Sebelum mereka mengetahui identitas mereka, mereka mengira Li Qingyang dan yang lainnya istimewa. Sekarang setelah mereka tahu bahwa mereka adalah murid tulang besi, mereka melihat mereka dengan cara yang berbeda. Tunggu sebentar, mengapa Long Xiang membawa pemimpin sekte tulang besi ke sini? Long Potian juga menyadari hal ini dan dia berpikir lebih dari mereka. Dia buru-buru bertanya, Master Sekte Jun, mungkinkah putraku telah bergabung dengan sekte Anda? Dia telah menyimpulkan ini dari cara Long Xiang memanggilnya sebagai pemimpin sekte. Dalam keadaan normal, ketika orang luar memanggil seseorang sebagai pemimpin sekte, mereka akan menggunakan nama keluarga mereka. Jika tidak, itu berarti mereka berasal dari sekte yang sama. Tidak buruk, Jun Changqiao berkata, baru-baru ini, Xiang telah berkultivasi di sudut terpencil saya ini. Petik 2, Wajah Long Potian langsung memerah. Sekte Guru Jun. Dia menggenggam tangannya dan berkata dengan nada meminta maaf, aku tidak bermaksud mengatakan itu sekarang. Tolong jangan ambil hati. Long Xiang, yang duduk di ujung meja, tercengang ketika melihat ayahnya begitu sopan. Dia ingat dengan jelas bahwa bahkan jika patriark dari sekte kelas 5 datang berkunjung, ayahnya akan tetap sangat bermartabat. Mengapa dia tampak seperti orang yang berbeda sekarang? Karena sekte tulang besi memiliki Wu Huang. Pakar semacam ini secara langsung meningkatkan status sekte kelas 7 oleh banyak tingkatan. Bahkan patriark keluarga Long tidak berani meremehkannya. Jika sekte kelas 9 memiliki kaisar bela diri, mereka pasti akan datang dari segala arah untuk memberi hormat. Jika saya memasukkannya ke dalam hati, Jun Changqiao berhenti sejenak, lalu tersenyum pada tetua kedua dan berkata, penatua ini tidak akan hanya muntah darah. Tindakan Sok ini bulat dan halus, penuh dan lembab. Penatua kedua, yang sedang memulihkan diri,
merasakan hawa dingin di punggungnya ketika dia mendengar ini. Anak ini langsung membunuh peringkat 2 Raja Bela Diri di tahap hidup dan mati. Jika dia ingin membunuhnya sekarang, dia mungkin akan menjadi mayat sekarang. Long Potian tersenyum canggung dan berkata, ini adalah keberuntungan putraku untuk bisa memasuki sektemu. Meskipun dia mengatakan itu, dia tidak berpikir begitu dalam hatinya. Tidak ada yang menyangkalnya, sekte tulang besi menjadi pusat perhatian baru-baru ini dan memiliki potensi besar. Namun, itu masih sekte kelas 7. Putranya memiliki akar spiritual berkualitas tinggi, jadi layak untuk bergabung dengan sekte tulang besi. Xiang biasanya bekerja sangat keras dan pertumbuhannya juga sangat cepat. Dia telah dipromosikan menjadi murid batiniah, kata Jun Changqiao. Long Potian tersenyum dan berkata, terima kasih atas perhatian Anda, sekte Master Jun. Menurutnya, sangat normal bagi putranya untuk menjadi murid batiniah. Namun, Patriark keluarga Long mungkin tidak tahu bahwa kultivasi Long Xiang tinggi sebelum dia memasuki sekte tersebut. Jika dia memasuki sekte sedikit kemudian, akan sangat sulit untuk bersaing untuk mendapatkan tempat murid dalam kompetisi sekte. Pendeknya, sekte tulang besi memiliki segala macam sumber daya. Selama akar spiritual tidak terlalu rendah dan dimulai lebih awal, itu mungkin tidak lebih lemah dari akar spiritual berkualitas tinggi. Dan ini juga yang sedang dikejar Jun Changqiao. Saya tidak membutuhkan Anda untuk memiliki bakat tinggi untuk bergabung dengan sekte. Saya hanya perlu Anda bekerja cukup keras untuk berkultivasi. Sekte Guru Jun. Long Potian bertanya, mengapa kamu datang kali ini? Saya mendengar bahwa keluarga Panjang akan mengadakan kompetisi keluarga. Xiang ingin berpartisipasi, jadi saya datang tanpa diundang, kata Jun Changqiao. Jadi begitulah. Long Potian mengerti dan sangat gembira di dalam hatinya, para murid sekte tulang besi. Di bawah bimbingan sekte Master Jun, kekuatan mereka telah meningkat dengan sangat cepat. Anakku seharusnya bisa tampil baik kali ini. Sebagai seorang ayah, dia sangat ketat. Tapi dia juga membenci besi karena tidak menjadi baja. Jika putranya menjadi lebih kuat di sekte tulang besi, dia secara alami akan sangat bersyukur. Beberapa tetua keluarga Long juga mengerti. Long Xiang meninggalkan rumah untuk bergabung dengan sekte tulang besi untuk belajar dari tuannya. Sekarang dia telah kembali. Dia ingin memamerkan keahliannya dalam kompetisi keluarga. Betul sekali, ini adalah tujuan pulangnya Long Xiang. Dia tidak mencoba pamer, dia mencoba memberitahu keluarga Long. Bahkan jika saya, Long Xiang, tidak dapat mengolah seni bela diri keluarga, saya masih akan lebih kuat dari kalian semua ketika saya kembali dari kultivasi kali ini. Aku masih akan bisa menindas kalian semua. Orang-orang muda pantang menyerah dan tidak bisa mentolerir diremehkan oleh klan mereka sendiri. Jadi mereka harus membuktikan diri. Saya bisa melakukannya, saya bisa melakukannya. Tanda pisah, pernahkah kamu mendengar, Long Xiang, yang melarikan diri dari rumah, telah kembali. Apa, orang itu kembali? Apakah Patriark memukul pantatnya? Petik 2. Dia tidak menerima hukuman apapun. Itu tidak mungkin, kan? Dia meninggalkan bisnis keluarga dan menghilang selama hampir 1 tahun. Dia tidak menerima hukuman. Petik 2. Di halaman dalam, banyak keturunan langsung klan Panjang sedang berdiskusi. Dari ekspresi dan kata-kata mereka, tidak sulit untuk mengatakan bahwa mereka ingin melihat Long Xiang mempermalukan dirinya sendiri. Meskipun dia adalah putra dari Patriark, dia tidak disambut oleh banyak sepupunya karena dia tidak bisa berlatih seni bela diri klan Panjang. Selanjutnya, dia adalah putra Patriark. Jika tidak, perlakuan Long Xiang di klan Panjang akan mirip dengan kejeniusan yang jatuh, Xiao Ziji. Saya mendengar bahwa Xiang membawa master sekte tulang besi. Patriark dan para tetua sangat antusias. Mereka bahkan tidak berpikir untuk menghukumnya. Tulang besi, bukankah itu sekte yang membuat banyak kebisingan di kota baru-baru ini? Petik 2. Saya mendengar bahwa master sekte tulang besi adalah sekitar usia yang sama dengan kita, tapi dia mampu mengalahkan Wuzong di puncak dan bahkan peringkat 2 Raja Bela Diri. Apakah dia sekuat itu? Kamu pasti tidak menyangka bahwa Xiang telah bergabung dengan tulang besi. Dia kembali untuk berpartisipasi dalam turnamen klan. Sampah yang bahkan tidak bisa mempelajari seni bela diri paling dasar dari klan Panjang berani berpartisipasi dalam turnamen klan. Siapa yang memberinya keberanian seperti itu? Saya juga mendengar bahwa banyak murid tulang besi datang. Patriark telah mengatur agar mereka tinggal di halaman kecil di halaman barat. Saya mendengar bahwa para murid dari sekte ini telah bertarung dengan para murid dari sekte mata air suci selama lebih dari 70 putaran. Mereka tidak pernah kalah 1 putaran pun. Mereka sangat kuat, mari kita pergi dan melihatnya. Di depan halaman di halaman barat,
Beberapa murid klan Panjang sedang melihat ke dalam sementara yang lain menghalangi pintu masuk. Sayangnya, setelah lama mencari, mereka tidak melihat ada orang yang keluar dari kamar. Ini membuat mereka bingung. Apakah ada orang yang tinggal di dalam? Ada seseorang yang tinggal di dalam. Yang tinggal di dalam adalah Jun Changqiao dan sekelompok murid. Mereka berkultivasi di kamar mereka sendiri, tidak seperti keturunan langsung klan Panjang. Turnamen klan akan segera dimulai, tetapi mereka masih memiliki waktu luang untuk menonton pertunjukan. Jun Changqiao membawa murid-muridnya bersama dengan Long Xiang. Pertama, dia ingin membantunya menghindari hukuman. Kedua, dia berharap bisa menjadi juara pertama dan membuat Iron Bond terkenal. Ini adalah tanah rumahnya. Oleh karena itu, dia menyuruh Li Qingyang dan yang lainnya berkultivasi di kamar mereka alih-alih pamer di keluarga Panjang untuk mencegah mereka mencuri pusat perhatian. Meskipun Su Xiaomo dan Li Fei benar-benar ingin pergi keluar dan bersenang-senang di kota Longyang, mereka hanya bisa berkultivasi dengan damai di kamar mereka. Adapun Liu Wanxi, karena dia tidak terikat oleh kultivasi, dia sering membawa Yao Mengying keluar untuk bermain. Ketika dia kembali, dia juga akan membeli banyak gadget aneh. 3 hari kemudian, pada malam turnamen klan, Long Xiang menemukan Jun Changqiao dan berkata dengan wajah pahit, "Tuan Sekte, karena saya kembali untuk berpartisipasi dalam turnamen antar sekte, banyak sepupu saya yang berkultivasi tertutup keluar dan melamar untuk berpartisipasi dalam turnamen klan." "Takut, aku tidak takut, aku hanya sedikit gugup." Bakat Long Xiang tidak buruk, tetapi sepupunya tidak hanya memiliki akar roh tingkat tinggi, mereka juga sangat berbakat dalam memahami seni bela diri keluarga. Kekuatan mereka jauh lebih kuat darinya. Misalnya, sepupu ketiganya telah menembus ke guru bela diri kelas 6 sebelum dia meninggalkan rumah dan telah memahami banyak teknik bela diri keluarga Panjang. Ada juga sepupu tertua dan kedua yang telah memasuki master bela diri kelas 7 sejak dini. Yang pertama bahkan memiliki akar roh kelas atas dan bisa dikatakan sebagai keturunan langsung terkuat dari generasi baru keluarga Long. Ngomong-ngomong soal perbedaan usia antara Long Xiang dan sepupunya hanya 2 atau 3 tahun. Mengapa ada perbedaan besar di wilayah mereka? Itu sangat sederhana. Mereka mengembangkan metode kultivasi mental yang unik dari keluarga Panjang, seni nafas naga. Kualitasnya telah mencapai tingkat tinggi dari kelas atas, dan dikatakan bahwa itu sebanding dengan peringkat suci. Alasan mengapa keluarga Long mampu membangun diri mereka di kota Longyang dan memiliki kekuatan yang sebanding dengan sekte tingkat keempat atau kelima adalah karena nafas naga, metode kultivasi mental tingkat tinggi ini. Di benua bintang jatuh, ada banyak kekuatan yang mengandalkan metode kultivasi mental untuk mendirikan sekte. Yang paling terkenal adalah Taixuan Shengzong, yang menggunakan sisa seni hati es Taixuan untuk secara paksa membuat sekte kelas 1. Metode kultivasi mental keluarga Panjang sangat kuat, dan kecepatan kultivasi keturunan langsung sangat cepat. Bakat Long Xiang tidak buruk, tapi dia tidak bisa mengolah salah satu teknik bela diri keluarga, jadi dia hanya bisa memilih metode kultivasi mental universal. Itu normal baginya untuk ditinggalkan jauh oleh sepupunya. Itu karena dia tahu bahwa teknik bela diri keluarga sangat kuat sehingga dia gugup ketika kompetisi akan dimulai. Dia takut dia tidak akan bisa menang melawan sepupunya dan tidak bisa membuat nama untuk tulang besi. "Aku punya cairan penenang hati di sini. Kamu tidak akan gugup setelah meminumnya." Jun Changqiao melempar botol kecil. Long Xiang sedikit bingung. Karena kepercayaan mutlak pada pemimpin sekte, dia membuka botol dan meminum semuanya. Rasanya sedikit pahit dan sedikit malt. Wos! Tiba-tiba, aura kuat meledak dari tubuh Long Xiang. Hanya dalam beberapa saat, persepsinya tentang atribut langit dan bumi juga langsung diperkuat. Wilayahnya juga telah memasuki tingkat master bela diri kelas 5 dari kelas 4. Betul sekali, dia telah meminum cairan modifikasi bakat kelas atas. Sekte, pemimpin sekte, merasakan perubahan di tubuhnya dan peningkatan wilayahnya. Mata Long Xiang langsung melebar, dan dia berkata, "Ini, apa yang terjadi?" Jun Changqiao berkata, "Apakah kamu masih gugup?" Long Xiang mengepalkan tinjunya, dan kekuatan yang lebih kuat berkumpul di meridiannya. Tatapannya menyala ketika dia berkata, "Aku tidak gugup sama sekali, aku bahkan ingin menari." Ayo belajar mengeong dan mengeong bersama. Pagi-pagi keesokan harinya, nada dinamis dan berirama bergema di seluruh halaman dalam keluarga Long. Di halaman, Liu Wanxi dan Yao Mengying berdiri di depan, belajar mengeong dan mengeong. Li Qingyang, Xiao Ziji, dan yang lainnya berdiri di belakang untuk menari. Meskipun mereka tidak berada di sekte, mereka tidak dapat melewatkan latihan pagi setiap hari. Suara apa itu?
Keturunan langsung dari keluarga panjang yang bangun lebih awal mendengar suara itu dan datang. Melewati pintu halaman yang terbuka, mereka semua tercengang ketika melihat para murid tulang besi melakukan tindakan aneh. Betapa memalukan, seorang pria masih cemberut. Jika ini dilihat oleh orang luar, wajah keluarga panjangku pasti akan hilang oleh orang itu. Keturunan langsung dari keluarga panjang semuanya membencinya. Jika itu di masa lalu, ditonton oleh begitu banyak orang, terutama dari klan yang sama, Long Xiang pasti akan sangat malu. Tapi sekarang, dia benar-benar tenggelam dalam menari. Latihan menari pagi seperti ini bisa membuat seseorang merasa baik. Setelah Anda mengalaminya sendiri, Anda tidak akan bisa melepaskan diri darinya seperti saya. Lagu itu berakhir, Jun Changqiao mematikan sistem suara yang dimodifikasi secara ajaib, dan berkata, ayo pergi. Su, dengan lambaian lengan bajunya, dia berjalan ke depan. Para murid mengikuti di belakang dan tiba di halaman luar di bawah tatapan keturunan langsung dari keluarga panjang. Hari ini adalah hari kompetisi besar keluarga panjang. Meskipun langit baru saja cerah, banyak keturunan langsung telah berkumpul di arena seni bela diri. Pemimpin Sekte Jun berjalan dengan murid-muridnya, segera menarik perhatian mereka. Yang mengikuti di belakang semuanya harus menjadi murid tulang besi. Mengapa ada anak berusia 6 atau 7 tahun? Kelihatannya tidak banyak, benar-benar sulit dipercaya untuk memenangkan lebih dari 70 pertandingan melawan sekte musim semi suci berturut-turut. Kedatangan Jun Changqiao dan murid-muridnya menyebabkan diskusi panas di antara keturunan langsung keluarga Long. Adik kecil Si Yang, pada saat ini, seorang pria muda yang tampak luar biasa tersenyum dan menyapanya saat dia berjalan. Long Xiang sedikit mengernyit, tetapi masih memanggil, sepupu kedua. Sepupu kedua Long Zishan berjalan di depannya dan berkata dengan suara rendah, bergabung dengan tulang besi dan berpartisipasi dalam kompetisi hebat, kamu cukup menjanjikan sekarang. Namun, dia menyeringai dan berkata, ketika kompetisi hebat dimulai nanti, jika kamu bertemu denganku, jangan berlari di sekitar arena seni bela diri dengan kepala di tangan seperti terakhir kali. Petik 2, Wajah Long Xiang segera berubah jelek. Su Xiaomo, yang ada di samping, bisa tahu dari senyum Long Zishan bahwa dia sedang mengejek adik laki-lakinya. Dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak menendangnya. Tenang, tenang. Pemimpin sekte mengatakan bahwa hari ini adalah panggung untuk penampilan adik laki-lakinya, jadi dia tidak bisa mencuri perhatian. Tanda hubung. PS. Ketika saya bangun, saya mendapat hampir 12.000 suara rekomendasi. Terima kasih semuanya, terus minta suara rekomendasi, suara bulanan. Saya juga memasuki mode pertempuran dan mengirimkannya. Kompetisi klan keluarga panjang mirip dengan kompetisi tulang besi. Itu juga dibagi menjadi beberapa level, dan mereka yang memiliki kekuatan yang sama akan bertarung bersama. Namun, ada cara lain untuk menyatakan perang terhadap seseorang. Tahun lalu, sebelum Long Xiang kabur dari rumah, ada kompetisi klan, dan sayangnya dia ditantang oleh banyak sepupunya. Tanpa kecuali, mereka semua dikalahkan. Dalam hal kekuatan, dia pasti lebih kuat dari sepupunya yang mulai berkultivasi seni bela diri belakangan. Namun, dia tidak memiliki keterampilan bela diri yang baik dan dipukuli sampai keadaan menyesal. Terutama setelah ditantang oleh sepupu keduanya, dia melarikan diri dengan kepala di tangannya, hampir membuat hidung Long Potian bengkok karena marah. Setelah selesai, dia dipukul lagi. Di benua bintang jatuh, kekuatan seorang seniman bela diri tidak hanya bergantung pada kekuatannya sendiri, tetapi juga pada objek eksternal. Misalnya, keterampilan bela diri, senjata, dan harta. Jika pembudidaya pembukaan meridian tingkat kelima atau keenam mengembangkan keterampilan bela diri tingkat yang lebih tinggi atau memiliki senjata yang bagus, dia pasti akan mampu mengalahkan pembudidaya pembukaan meridian tingkat ke-11 atau ke-12. Contoh paling khas adalah Jun Changqiao. Dia baru saja pindah dan berpartisipasi dalam perekrutan 100 sekte. Mengandalkan pedang ujung dingin kelas rendah, dia memotong lengan tetua sekte musim semi roh. Anda bilang dia lebih kuat dari Wei Yinu. Dalam hal ranah saja, perbedaannya terlalu besar. Untuk dapat melukai pihak lain adalah karena senjatanya. Karena Long Xiang tidak memiliki keterampilan bela diri yang cocok, dia bahkan tidak bisa mengalahkan sepupunya yang lebih muda yang mengembangkan seni bela diri keluarga. Karena itu, dia hanya bisa lari dari rumah dan belajar dari tuannya. Sepupu kedua, dia berkata dengan bangga, saya bukan lagi saya dari setahun yang lalu. Sepupu ini persis seperti namanya. Di depan Long Xiang, dia seperti gunung yang tidak dapat diatasi. Sekarang, itu sangat biasa. Apakah begitu? Long Zishan tersenyum, berbalik dan pergi,
dan meninggalkan pesan, saya harap ketika kompetisi klan dimulai, itu akan membuka mata saya. Ini lebih dari pembuka mata. Long Xiang mengepalkan tinjunya, dan berkata dalam hatinya, aku akan membuatnya tak terlupakan untukmu selama sisa hidupmu. Tulang besi telah menjadi fokus keturunan langsung keluarga Long, dan Long Xiang juga menjadi topik diskusi mereka. Banyak keturunan langsung yang telah melecehkannya di masa lalu secara alami tidak berpikir bahwa dia akan menjadi sangat kuat setelah kembali kali ini. Bahkan, jika mereka lebih berpengetahuan, mereka akan tahu bahwa Long Xiang juga berpartisipasi dalam pertempuran di Sekte Mata Air Suci dan telah mengalahkan murid Batiniah dengan bersih. Tanpa Little Brother Xiang, kami tidak bersenang-senang. Sekarang kami kembali, kami harus bersenang-senang. Aku ingin tahu di level apa Patriark akan menempatkannya. Apakah dia akan berada di kelompok biasa? Jika itu masalahnya, kita hanya bisa menunggu sampai selesai dan menyatakan perang padanya. Sementara keturunan langsung dari keluarga Long sedang berdiskusi, mereka tidak lupa untuk melihat Long Xiang dengan senyum mengejek. Adik muda, Su Xiaomo berkata dengan suara rendah, kamu benar-benar menyedihkan. Petik 2, Mata Long Xiang berkedip karena marah saat dia berkata, ketika itu dimulai, aku akan memastikan tidak ada dari mereka yang bisa tertawa. Beberapa saat kemudian, Long Potian berjalan keluar dari aula, lalu menangkupkan tangannya ke arah Jun Changqiao dan mengatur area tampilan yang bagus. Saudara muda, lakukan yang terbaik. Saudara muda, kamu adalah yang terkuat di antara keturunan langsung dari keluarga panjang. Saudara muda, jangan mengecewakan kami. Ketika mereka menuju ke area penonton, Li Qingyang, Xiao Ziji, Su Xiaomo dan yang lainnya semua bersorak untuknya. Namun, kata-kata kamu adalah yang terkuat di antara keturunan langsung keluarga panjang, segera menarik gelombang desahan dan penghinaan dari keturunan langsung keluarga panjang. Karena kompetisi besar diadakan setiap tahun, semua keturunan langsung tahu aturannya, jadi Long Potian tidak membuang waktu dan langsung mengumumkan pembagian keturunan langsung yang berpartisipasi dalam kompetisi besar. Ada total 3 kelompok, kelompok terkuat, kelompok menengah, dan kelompok biasa. Long Zihe, kelompok tengah. Long Ziming, kelompok biasa. Long Zishan, kelompok terkuat. Petik 2, Long Xiang, kelompok terkuat. Seluruh arena seni bela diri segera terdiam, dan keturunan langsung dari keluarga Long semuanya tampak tidak percaya. Apakah saya salah dengar? Long Xiang, pria itu, masuk kelompok terkuat. Apa lelucon? Orang itu bergabung dengan grup biasa tahun lalu, dan sekarang dia langsung melamar grup terkuat. Apakah otaknya ditendang oleh keledai? Atau apakah setelah melarikan diri dari rumah selama 1 tahun, kulitnya sangat gatal sehingga dia harus menemukan sepupunya untuk memukulinya dengan kejam? Tetua keluarga Long juga tercengang. Pemimpin sekte tulang besi sangat kuat dalam mengajar murid-muridnya. Namun, bocah itu hanya pada tahap ke-10 dari alam pembukaan meridian sebelum dia meninggalkan rumah. Seberapa kuat dia dalam waktu singkat? Long Xiang menegakkan punggungnya. Dia adalah orang yang telah melamar untuk masuk ke grup terkuat dari ayahnya. Karena dia ada di sini, dia akan melawan keturunan langsung terkuat dari keluarga Long. Hanya dengan begitu dia bisa membuktikan kekuatannya. Sepupu, mata Long Xiang bersinar dengan semangat juang, dan berkata, gemetar ketakutan. Setelah kelompok dibagi, kompetisi besar dimulai. Yang pertama masuk adalah kelompok biasa. Keturunan langsung dari keluarga panjang semuanya berada di alam pembukaan saluran, jadi sangat membosankan untuk bertarung. Li Qingyang dan yang lainnya duduk di kursi, sangat bosan sehingga mereka hampir tertidur. Di sisi lain, Jun Changqiao menonton dengan senang hati. Dia tidak menonton perkelahian, tetapi kekuatan keturunan langsung dari keluarga panjang. Sejujurnya, seperti yang diharapkan dari keluarga yang sebanding dengan sekte tingkat ke-4 atau ke-5, semua orang yang naik berada di tahap ke-10 dari alam pembukaan meridian, dan pemahaman mereka tentang teknik bela diri tidak buruk. Ini adalah fondasinya, Jun Changqiao berpikir dalam hati. Setelah 2 jam bertarung, murid rilem pembukaan meridian tahap ke-12 dari keluarga panjang berhasil memenangkan kejuaraan kelompok biasa. Selanjutnya adalah kompetisi kelompok menengah. Keturunan langsung dari keluarga panjang semuanya berada di tingkat murid bela diri, dan bahkan ada banyak murid bela diri tingkat puncak. Cek, Jun Changqiao menghela nafas, keluarga besar adalah keluarga besar. Kekuatan kelompok menengah lebih tinggi, dan pertarungannya cukup seru, jadi Li Qingyang dan yang lainnya juga tertarik untuk menonton. Kadang-kadang,
Mereka juga akan membandingkan keturunan langsung dari keluarga Panjang dengan beberapa rekan murid mereka. Pada akhirnya, kesimpulannya adalah bahwa jika banyak murid sekte luar berpartisipasi, mereka akan mampu mengalahkan keturunan langsung dari keluarga Long ke tanah. Setelah lebih dari 1 jam, kelompok perantara berakhir, dan murid bela diri tahap ke-9 memenangkan tempat pertama. Selanjutnya, itu adalah final kompetisi antara kelompok-kelompok terkuat. Untuk dapat memasuki level ini, yang terlemah dari keturunan langsung keluarga Long setidaknya adalah seorang master bela diri. Siang Panjang, Zisong Panjang. Long Potian mengumumkan pertempuran pertama dari kelompok terkuat. Li Qingyang dan yang lainnya segera menjadi bersemangat, tetapi ketika mereka melihat keturunan langsung yang disebut Long Zisong naik panggung terlebih dahulu, dan aura terkuat yang dia pancarkan hanya master bela diri tahap kedua atau ketiga, mereka kehilangan minat. Sial, tidak bisakah kamu menemukan lawan yang layak untuk adik juniormu? Keturunan langsung dari keluarga Panjang semua mencibir. Akan sangat menarik untuk melihat Long Ziyang dipukuli dalam pertempuran pertama dari kelompok terkuat. Adik kecil Ziyang, Long Zisong tertawa, kamu tidak mendaftar untuk grup biasa dan datang ke grup terkuat untuk bergabung dalam kesenangan. Apakah kamu ingin dipukuli olehku seperti tahun lalu? Long Ziyang, yang berjalan di atas panggung, tidak mengatakan sepatah kata pun. Mulai, seorang tetua keluarga Long berteriak. Su. Long Zisong menggunakan seni bela diri keluarga Panjang, langkah berenang naga, dan berputar-putar. Namun, dalam proses bergerak, sebuah telapak tangan memotong kehampaan dan mengayunkannya dengan keras. Pak, suara renyah terdengar, mereka hanya melihat bagaimana Long Zisong terbang dengan cara yang mewah, dan kemudian berputar 160 derajat di udara dan jatuh dengan keras di luar bidang latihan seni bela diri, cetakan telapak tangan merah cerah di wajahnya. Bagus, Su Xiaomo, Li Fei, dan Tian Qi berdiri dan bertepuk tangan. Keturunan langsung dari keluarga Long, yang awalnya ingin melihat bagaimana Long Ziyang akan dipukuli oleh sepupu mereka, semuanya tercengang. Ketika mereka sadar kembali, mereka melihat bahwa pria itu sudah berjalan menuruni panggung. Penatua yang baru saja meneriakkan awal pertempuran menggerakkan sudut mulutnya. Sepertinya baru beberapa detik, dan pertempuran sudah berakhir. Heh. Long Zishan menyilangkan tangannya dan menatap Long Ziyang yang sedang berjalan menuruni panggung. Dia tersenyum penuh minat, sepupuku benar-benar telah berkembang pesat setelah kembali kali ini. Pop, kekalahan Long Ziyang yang cepat dan menentukan dari Long Zisong menyebabkan keturunan langsung dari keluarga Long tercengang. Tentu saja, keturunan langsung yang kuat seperti Long Zishan tidak mengambil hati. Lagi pula, jika dia yang di atas panggung, dia juga bisa langsung mengalahkan peringkat 2 atau 3 martial master. Itu tidak bisa disangkal, Long Ziyang, yang baru pergi selama 1 tahun, mampu mencapai level ini. Dia telah tumbuh banyak. Wajah Long Potian tanpa ekspresi, tetapi hatinya berbunga-bunga dengan sukacita. Setahun yang lalu, putranya disiksa oleh keturunan langsung dari alam pembukaan meridian level 7 atau 8 dalam kompetisi besar. Dalam waktu singkat, ia mampu menyiksa seorang master bela diri tingkat pemula. Kecepatan pertumbuhan ini menghancurkan bumi. Jangan khawatir, kebahagiaan Patriark Long belum datang. Karena saat kompetisi kelompok terkuat berlanjut, saat Long Ziyang naik ke panggung satu demi satu, terlepas dari apakah lawannya berada di peringkat 3 atau peringkat 4, mereka semua dikirim terbang. Dia sangat kuat sehingga itu benar-benar tidak masuk akal. Setelah berkultivasi di sekte begitu lama, dia sudah sangat kuat. Kemudian, dia mengambil cairan modifikasi bakat dan menaikkan akar rohnya ke tingkat tertinggi. Tidakkah kita tahu apakah dia kuat atau tidak? Celepuk, pada pertandingan keempat, peringkat 5 master bela diri dari keturunan langsung keluarga Long jatuh ke tanah di luar bidang latihan seni bela diri. Keturunan langsung keluarga Long sangat terkejut sehingga dia tidak bisa pulih untuk waktu yang lama. Pembunuhan instan lainnya, orang ini terlalu kuat. Long Zishan, yang masih tertawa pada awalnya, memiliki ekspresi serius. Meskipun sepupunya yang dipukuli lemah, bakat akar rohnya tidak lemah sama sekali. Bahkan jika itu dia mungkin tidak bisa mengalahkannya dengan bersih. Mendesah, Long Ziyang, yang berdiri di atas panggung, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada satupun yang bisa bertarung. Jun Changqiao penuh dengan senyuman. Muridnya sedang pamer di atas panggung. Sebagai pemimpin sekte, dia pasti akan memiliki wajah. Ekspresi keturunan langsung keluarga Long lebih jelek dari yang lain. Pria yang diganggu oleh mereka saat itu tiba-tiba menjadi sangat hebat. Mereka benar-benar tidak bisa menerimanya. Long Potian bersenang-senang. Putranya telah bertarung dalam 4 pertandingan, dari peringkat 2 hingga peringkat 5.
Semuanya berakhir dengan cepat. Ini hanya bisa berarti bahwa kekuatannya sangat kuat. Long Potian memandang Jun Changqiao, matanya dipenuhi dengan lebih banyak kekaguman. Hanya dalam waktu 1 tahun, putranya telah menjadi begitu gagah berani. Pemimpin sekte ini harus memiliki kemampuan nyata. Para tetua keluarga Long mulai merenung. Long Ziyang, yang tampaknya merupakan keturunan langsung keluarga yang sangat biasa, telah dilatih untuk menjadi begitu gagah olehnya. Jika dia membiarkan keturunan langsung yang luar biasa pergi, bukankah itu seperti pergi ke surga? Sulit untuk mengatakan apakah dia akan naik ke surga atau tidak. Namun, berdasarkan bagaimana Long Ziyang telah diganggu dan diejek oleh keturunan langsung dari keluarga Long, kecil kemungkinan dia akan memiliki kesempatan untuk bergabung dengan Iron Bone Society. Pertempuran antara kelompok terkuat masih berlangsung, tetapi suasana telah berubah. Pada awalnya, banyak keturunan langsung dari keluarga Long berharap untuk dicocokkan dengan Long Ziyang dan kemudian dengan kejam menginjak-injaknya. Sekarang, mereka diam-diam berdoa agar mereka tidak bertemu orang ini. Beberapa hal ditakdirkan oleh surga, dan sulit untuk menghindarinya. Di babak 16, plat nomor yang ditarik Long Zishan kebetulan cocok dengan Long Ziyang, sehingga mereka berdua akan bersaing untuk mendapatkan tempat di 8 besar. Ini dia pertunjukannya, Su Xiaomo menyeringai. Sebelum kompetisi besar dimulai, Long Zishan telah mengejek adik laki-lakinya. Dia berdiri di samping dan ingin menendangnya. Sekarang dia telah bertemu dengannya begitu awal, itu bukan hal yang buruk. Li Qingyang berkata, orang ini setidaknya adalah master bela diri tahap ke-8. Saudara muda Long seharusnya tidak menang terlalu mudah. Jun Changqiao bersandar di sandaran kursinya, menyilangkan tangannya, dan memandang Long Ziyang yang berada di atas panggung, dan mengirim transmisi suara, Ziyang, hanya pertempuran ini yang bisa membuktikan dirimu sendiri. Long Ziyang melangkah ke atas panggung dan berkata, pemimpin sekte, murid ini akan menggunakan kekuatanku untuk memberitahu ayah, untuk memberitahu semua orang di keluarga panjang, bahwa panggung ini milikku, Long Ziyang, klan tulang besi. Tulang punggungnya lurus, memperlihatkan aura tulang besi. Ketika sekte jahat menyerang, Long Ziyang tidak melawan. Karena kekuatannya jauh kalah dengan Li Qingyang, Xiao Ziji dan yang lainnya. Namun, melihat kakak laki-lakinya mengalahkan lawannya berkali-kali, dia sangat tersentuh di bawah panggung. Meskipun kompetisi besar klan mewakilinya, di belakangnya adalah pemimpin sekte dan kakak senior yang membela kehormatan sekte. Dalam pertempuran ini, tidak peduli apa, dia tidak bisa kalah. Dalam sekejap, tubuh Long Ziyang meledak dengan aura yang kuat, dan matanya berkedip dengan semangat juang yang kuat. Pemimpin sekte, kakak senior. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat dan berkata dengan keras dengan teknik transmisi suara, hari ini, aku, Long Ziyang, akan melanjutkan rekor tak terkalahkanku di arena hidup dan mati. Jun Changqiao terdiam, mengapa dia harus begitu berdarah panas untuk menggertak sekelompok master bela diri kecil. Long Zishan, yang baru saja berjalan ke atas panggung, mengerutkan kening dan berpikir, seberapa kuat bocah ini. Dari ejekan awal hingga kehati-hatian saat ini, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa sepupunya ini tidak lagi sama seperti sebelumnya. Mulai, tetua keluarga Long berteriak lagi. Long Zishan menginjak Dragon Swimming Steps dan menjadi yang pertama menyerang. Sebagai master bela diri tahap ke-8, dia jelas jauh lebih kuat daripada Long Zisong dalam hal menggunakan teknik gerakan keluarganya. Dengan satu langkah, bayangannya hampir terseret keluar. Sama seperti Long Zishan bergerak, Long Ziyang juga bergegas dengan Cloud Steps. Dalam hal kecepatan, jelas bahwa dia lebih cepat. Langkah berenang naga keluarga panjang, peringkat menengah kelas atas. Apakah itu tinggi? Tinggi. Namun, di depan langkah awan tulang besi, itu masih sedikit lebih lemah. Membandingkan kecepatan, membandingkan siapa yang lebih cepat, Anda benar-benar tidak bisa melakukannya. Long Ziyang maju selangkah, dan tinjunya, yang membawa kekuatan psionik yang kuat, tiba-tiba memotong kekosongan dan meledak dengan keras. Tinju pecah, peringkat fana tingkat tinggi. Sangat cepat. Long Zishan diam-diam terkejut, tetapi dia tidak ragu-ragu untuk mengangkat tinjunya dan meninju, dan suara yang mirip dengan auman naga terdengar. Dragon Roar Fist, peringkat menengah kelas atas. Ledakan. Ledakan. Dua suara keras terdengar hampir bersamaan, dan lapisan kekuatan psionik meledak dan membentuk gelombang udara yang segera menyebar di bidang latihan seni bela diri. Di daerah pertempuran, tinju kanan Long Ziyang meninju dada Long Zishan. Tinju Long Zishan juga mendarat di dadanya. Keduanya dalam posisi menyerang. Buk.
Long Zishan secara eksplosif mundur, dan kemudian meludahkan seteguk darah. Long Xiang juga mundur, tetapi hanya satu langkah. Senyum muncul di sudut mulutnya, dan dia berkata, "Sepupu kedua, aku belum melihatmu selama setahun, dan kekuatanmu hanya biasa-biasa saja. Ada perbedaan kekuatan, tapi dia lebih unggul." Tinju pecah, kemenangan. Su Long Potian, yang sedang duduk di kursi, segera berdiri, matanya berkedip karena terkejut. Baru saja, ketika mereka berdua bertukar pukulan, kekuatan ledakan putranya sudah mencapai 80.000 jin, yang tidak kalah dengan master bela diri kelas 8 seperti Long Zishan. Mungkinkah? Tangannya gemetar, dan dia tidak bisa tidak berkata, "Putraku adalah master bela diri kelas 5. Patriark Panjang, Jun Changqiao, yang duduk di sebelahnya, berkata, jangan gelisah, silakan duduk dan saksikan pertempuran." Petik 2,2. Bagaimana Long Potian bisa duduk? Dia hanya berdiri di sana dan menonton. Para tetua keluarga Long semuanya tercengang. Sulit bagi mereka untuk tenang setelah Long Xiang meledak dengan kekuatan yang begitu kuat. Tidak mustahil, Long Zishan, yang telah diledakkan sampai muntah darah, memiliki ekspresi tidak percaya di matanya. Dilihat dari aura yang dipancarkan orang itu, dia jelas hanya seorang master bela diri kelas 5. Mengapa kekuatannya tidak kalah dengan miliknya sama sekali? Long Xiang bergegas sekali lagi, tangan kanannya membentuk telapak tangan, dan berteriak, "Telapak pemisah gunung." Hah! Angin menderu, dan gelombang udara menyebar ke segala arah. Melihat ini, Long Zishan mundur selangkah dan berteriak dengan marah, "Telapak naga sombong." Boom! Long Xiang langsung menerobos telapak naga sombong yang kental dan menggunakan punggung tangannya untuk menebas bahu kiri Long Zishan. Kekuatan yang kuat meletus seperti banjir. Wah! Long Zishan meludahkan seteguk darah. Seluruh tubuhnya terbang dan mendarat dengan keras di tepi lapangan latihan seni bela diri. Ini, keturunan langsung dari keluarga Long tercengang. Dalam 2 langkah, Long Zishan, yang dikenal sebagai salah satu keturunan langsung terkuat dari keluarga Long, telah dipukuli hingga keadaan yang menyedihkan. Long Xiang berjalan selangkah demi selangkah dan berdiri di depan sepupu keduanya yang terluka. Dia menatapnya dengan sikap seorang pria yang kuat dan berkata tanpa ekspresi, "Sudahkah Anda memperluas wawasan Anda?" Setahun yang lalu, Long Zishan tidak menggunakan keterampilan seni bela diri keluarganya. Tetapi seperti kucing yang bermain dengan tikus, dia menyiksa Long Xiang sampai dia berlari ke seluruh bidang latihan seni bela diri. Setahun kemudian, dia menggunakan teknik gerakan unik keluarga panjang, teknik tinju, dan teknik telapak tangan. Pada akhirnya, dia benar-benar ditekan oleh Long Xiang, dan jatuh ke tanah dalam 2 gerakan. Bagi Li Qingyang dan yang lainnya, itu tidak lebih dari operasi normal bagi adik laki-laki mereka untuk melakukan ini. Lagi pula, dia hanya 1 atau 2 tahap lebih rendah dari mereka. Namun, untuk keturunan langsung dari keluarga panjang, itu benar-benar mengejutkan. Long Potian sangat bersemangat sehingga tangannya gemetar, dan ekspresi bahagia di wajahnya tidak dapat disembunyikan tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Jika bukan karena kompetisi masih berlangsung, dia pasti akan berbalik dengan sungguh-sungguh dan membungkuk pada Jun Changqiao. Putranya tidak berguna dalam keluarga panjang dan menderita penghinaan dari klannya sendiri. Sebagai seorang ayah, dia melihat ini dan merasakan sakit di hatinya, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jika setiap keturunan langsung dari keluarga panjang ingin memantapkan diri mereka dalam keluarga panjang, mereka harus menjadi lebih kuat. Lemah, mereka pantas diganggu. Keluarga seperti ini sangat kejam dan tidak berperasaan. Tetapi juga karena inilah keturunan langsung tidak ingin diganggu dan diabaikan oleh para petinggi. Hanya dengan terus-menerus menjadi lebih kuat, keluarga panjang secara bertahap menjadi lebih kuat. Di dunia di mana seni bela diri dihormati, ini tentang kelangsungan hidup yang terkuat. Kemudian, leluhur keluarga panjang tidak bisa lagi menahannya dan hanya bisa menerima saran penatua kedua untuk mengirim Long Xiang untuk mengelola bisnis keluarga. Meskipun dia akan menjadi biasa-biasa saja selama sisa hidupnya, setidaknya dia tidak akan diganggu dalam keluarga lagi. Namun, Long Potian tidak pernah berpikir bahwa Long Xiang akan melarikan diri dari rumah, bergabung dengan Sekte Pedang Tulang Besi, dan membawa pemimpin Sekte Jun dan sekelompok saudara senior kembali sebelum kompetisi keluarga. Bahkan lebih tak terduga, hari ini, di bidang latihan seni bela diri. Dengan kekuatan mutlak, ia mengalahkan salah satu keturunan langsung terkuat dari keluarga, Long Zishan. Melihat punggung putranya, dia mengingat adegan dia berjongkok sendirian di sudut dan membenamkan kepalanya di kakinya setiap kali dia diganggu. Mata patriark keluarga panjang berangsur-angsur menjadi basah. Pada saat ini,
Jun Changqiao memberinya tisu dan berkata, putraku telah membuat nama untuk dirinya sendiri, ini adalah masalah menangis air mata kebahagiaan. Sebagai seseorang yang pernah mengalaminya sebelumnya, aku bisa mengerti. Li Qingyang, Xiao Ziji dan yang lainnya tercengang. Orang yang berpengalaman, mungkinkah pemimpin sekte punya anak? Dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Dia hanya mencoba memberi Long Potian jalan keluar dari situasi yang memalukan ini. Sekte Guru Jun, Patriark Long tidak mengambil tisu itu. Sebaliknya, dia berkata dengan serius, ini adalah berkah putraku untuk dapat memasuki tulang besi dan dilatih olehmu. Dia telah mengatakan hal serupa sebelumnya, tapi itu tidak lebih dari basa-basi. Sekarang, dia bersikap tulus. Jun Changqiao berkata, saya juga ingin berterima kasih kepada kepala keluarga Panjang karena telah melahirkan putra yang berbakat dan pekerja keras, membuat saya bangga padanya. Ledakan. Di lapangan latihan seni bela diri, Long Xiang menendang Long Zishan yang tidak bisa bangun dari tanah, dan kemudian berjalan keluar di bawah tatapan semua orang. Dalam perjalanan ke keluarga Long, dia memikirkan cara menyiksa orang-orang dari klan yang sama yang telah menggertaknya sebelumnya. Dia juga berpikir bahwa itu pasti akan terasa enak, tetapi ketika dia benar-benar mengalaminya, dia menyadari bahwa itu hanya itu. Alasan utamanya adalah dia terlalu kuat. Tidak ada liku-liku, jadi dia merasa itu tidak cukup menarik. Kompetisi berlanjut. Long Xiang terus bertarung, dan mengalahkan keturunan langsung keluarga Long di 8 besar dan 4 pertempuran teratas. Karena lawannya tidak sekuat Long Zishan, dia menang dengan mudah. Tidak lama kemudian, pertempuran terakhir dari kelompok terkuat dimulai. Pertarungan seperti ini yang menentukan juara biasanya yang paling seru. Itu bahkan normal bagi dua peserta untuk bertarung selama 3 hingga 5 putaran. Namun, di sekte terkuat sepanjang masa, terutama dengan murid tulang besi yang berpartisipasi, mereka tidak mengambil jalan yang biasa. Bang, bang, bang. Ketika final dimulai, Long Xiang menggunakan Exploding Fist dan Mountain Splitting Palm secara berurutan, dan mulai memukuli keturunan langsung dari keluarga Long. Pada akhirnya, sepupu keempat tidak mampu menahannya. Dia dipukuli sampai dia terhuyung mundur dan duduk di luar lapangan latihan bela diri. Petik 2, Sudut mulut keluarga Long berkedut. Sebenarnya, ketika Long Xiang mengalahkan Long Zishan, mereka sudah tahu bahwa juara kompetisi besar yang paling berharga sudah ada di tasnya. Tapi siapa yang mengira bahwa setelah seluruh pertempuran, pria itu bahkan tidak terengah-engah. Ini jelas merupakan kekalahan telak. Ding, side quest selesai, selamat kepada tuan rumah untuk mendapatkan 500 contribution points. Ding, poin kontribusi sekte, 16.005.000. Petik 2, Jun Changqiao tertawa. Setelah Long Xiang melamar untuk kembali ke rumah dan memberitahu mereka tentang latar belakang tragisnya, sistem memberi mereka pencarian sampingan. Isinya adalah, secara pribadi menyaksikan murid Long Xiang memenangkan kompetisi besar keluarga Panjang. Pertempuran kelompok terkuat telah berakhir, tetapi itu tidak berarti bahwa kompetisi besar klan telah berakhir. Panjang Zihe, Long Xiang melangkah ke lapangan latihan seni bela diri, menunjuk keturunan langsung dari keluarga Long, dan berkata, ayo naik ke panggung dan bertarung. Ada banyak keturunan langsung yang menggertaknya di keluarga Panjang. Meskipun beberapa dari mereka juga berada dalam kelompok terkuat, mereka tidak cocok, jadi dia secara alami tidak akan membiarkan mereka pergi. Petik 2, Sudut mulut Long Zihe berkedut. Meskipun dia tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Long Xiang, dia masih berjalan dengan wajah pahit. Dalam kompetisi besar keluarga Panjang, jika keturunan langsung dari klan yang sama menyatakan perang, bahkan jika mereka lemah, mereka masih harus bertarung. Ini adalah aturan yang telah ditetapkan sejak lama. Bang bang bang, saat Long Zihe naik ke atas panggung, dia langsung ditangani oleh tinju Long Xiang. Pada saat dia dikirim terbang, wajahnya sudah bengkak seperti kepala babi. Long Ziming, naik ke atas panggung dan bertarung. Bang, 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 tidak lama kemudian, keturunan langsung dari keluarga Long yang disebut Long Ziming juga dipukuli secara brutal. Kemudian, seluruh tubuhnya berkedut saat dia berbaring di luar arena. 1 jam kemudian, semua keturunan langsung dari keluarga Long yang telah menggertaknya beberapa tahun yang lalu, terutama selama kompetisi besar tahun lalu, semuanya dipanggil oleh Long Xiang. Seluruh keluarga mereka terbaring di tanah dengan tertib. Tahun lalu, selama deklarasi perang, Long Xiang adalah karung tinju, dan dinyatakan perang oleh keturunan langsung keluarga Long satu persatu. Sekarang, dia berdiri sendirian di atas panggung, memukuli sekelompok keturunan langsung keluarga Long seperti karung tinju. Luar biasa, terlalu luar biasa.
Keluhan yang telah terakumulasi untuk waktu yang lama karena diganggu oleh klannya dibuang dengan memukuli lawannya berkali-kali. Long Xiang tidak hanya merasa segar, dia juga merasa bahwa seluruh dunia sangat indah. Namun, itu tidak cukup menarik, tidak cukup memuaskan. Long Zi, tepat ketika dia hendak memanggil nama keturunan langsung lainnya, dia tiba-tiba terganggu, sudah cukup. Suara itu tidak berasal dari lapangan latihan bela diri, tetapi dari halaman dalam. Untuk sesaat, semua keturunan langsung dari keluarga Long menoleh dan melihat seorang pria berusia sekitar 20 tahun bersandar di tepi pintu, wajahnya tanpa ekspresi. Sepupu sulung, semua orang berseru. Long Potian mengerutkan kening dan berkata, bukankah dia berkultivasi tertutup? Mengapa dia keluar saat ini? Jun Changqiao juga melihat ke atas dan berkata, orang ini tampaknya cukup kuat. Sistem berkata, akar roh tingkat suci, guru bela diri tingkat 8. Tingkat suci. Jun Changqiao mengerutkan kening dan berkata, ini adalah jenius top yang dapat bersaing dengan Gu Chaojiu dari Sekte Mata Air Suci. Li Qingyang, Xiao Ziji, dan yang lainnya juga menoleh. Jika ini bukan tanah kelahiran junior Brother Long, mereka mungkin telah memaksa keluar dan menantang jenius teratas dari akar roh Saint Grade. Ekspresi Long Xiang sedikit berubah. Sepupu tertuanya jelas merupakan eksistensi terkuat dalam keturunan langsung keluarga Long. Meskipun dia belum pernah menggertaknya sebelumnya, dia juga tidak pernah memandangnya dengan baik. Tentu saja, Long Zixuan berkata, jika Anda tidak bersenang-senang, Anda dapat menyatakan perang terhadap saya. Alis Long Xiang mengendur, sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman, dan berkata, dengan cara ini, itu akan menyenangkan. Zixuan panjang, dia berdiri di lapangan latihan seni bela diri, menunjuk Long Zixuan yang berdiri di halaman dalam, dan berkata dengan keras, ayo naik ke panggung dan bertarung. Dengan mengatakan itu, keturunan langsung dari keluarga Panjang dan para tetua dari keluarga Panjang semua melebarkan mata mereka. Orang ini, dia benar-benar menyatakan perang terhadap keturunan langsung terkuat dari keluarga Panjang. Long Potian juga sangat terkejut, tetapi ketika dia melihat ekspresi bangga putranya, dia malah merasa sangat bersyukur dan bangga ketika dia berpikir dalam hati, ini putraku, Long Potian, ini adalah keturunan langsungku, Long Potian. Tepatnya, ini adalah murid dari klan tulang besi. Tanda pisah. Kelompok terkuat memenangkan tempat pertama, dan kemudian memukuli keturunan langsung dari keluarga Panjang yang menggertaknya satu persatu. Meskipun itu sangat memuaskan, tapi Long Xiang merasa itu tidak cukup menarik, tidak cukup memuaskan. Sederhananya, tidak ada satupun dari mereka yang bisa bertarung. Pada saat ini, keturunan langsung terkuat dari keluarga Long, Long Zixuan, muncul dan bahkan mengatakan bahwa jika Anda belum cukup bersenang-senang, Anda dapat menyatakan perang terhadap saya. Menghadapi sepupu tertuanya dalam keluarga, dia ada di langit, dia ada di tanah, dan dia bahkan semut yang lemah. Tapi sekarang, dia menyadari bahwa itu hanya begitu-begitu. Paling-paling, bakatnya lebih tinggi darinya, dan kultivasinya lebih kuat. Karena itu masalahnya, apa yang harus ditakuti? Long Xiang berdiri di luar arena seni bela diri, menunjuk dengan satu tangan, dan kamera mengikuti beberapa ratus meter, mendarat di Long Zixuan, dan berkata, Long Zixuan, naik panggung dan bertarung. Suara itu, ekspresi itu, sangat sombong. Di bawah pengawasan keluarga Long, menyatakan perang terhadap keturunan langsung terkuat membuat darahnya mendidih, dan dia juga merasa itu sangat mengasyikkan. Melihat putranya begitu mendominasi, Long Potian tidak hanya bersyukur, tetapi juga bangga. Long Zixuan menginjak Dragon Wandering Steps yang rumit, menyeret bayangan saat dia berhenti di arena seni bela diri, dan berkata, setelah meninggalkan rumah dan kembali, kultivasi saya tidak hanya meningkat, saya juga menjadi sangat arogan. Tidak apa-apa, kata Long Xiang, ketika saya masih lemah, saya dengan santai diganggu oleh kalian, jadi saya hanya bisa pergi dan belajar dari Anda. Sekarang setelah saya menjadi lebih kuat, jika saya tidak pamer, apakah saya dapat menjalani pengalaman saya di tulang besi? Kakak senior Long, lakukan yang terbaik. Liu Wanxi juga tahu bahwa Long Zixuan adalah musuh yang kuat, jadi dia melambaikan tangannya dan berteriak. Li Qingyang, Xiao Ziji, dan yang lainnya juga menatap adik laki-laki mereka dengan semangat. Bagi mereka, master bela diri kelas 8 semacam ini juga merupakan musuh yang kuat. Saudara muda yang akan bertarung dengannya pasti akan menjadi ujian terbesar. Jun Changqiao duduk dengan kokoh di kursi dengan senyum di wajahnya. Dengan tatapan pemimpin sekte dan dorongan dari rekan-rekan muridnya, mata Long Xiang bersinar dengan semangat juang yang kuat. Bisakah kita mulai? Datang,
Long Zixuan menggunakan Dragon Swimming Steps dan muncul di depan Long Xiang dengan kecepatan yang sangat cepat. Tinjunya, yang membawa suara auman naga, meninju. Seperti yang diharapkan dari keturunan langsung terkuat dari keluarga panjang, tinju naga yang dia gunakan, apakah itu kecepatan atau kekuatan, jauh lebih kuat daripada Long Zixuan. Ledakan, suara ledakan terdengar, dan gelombang kejut terbang ke segala arah. Berdebar, 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 Long Xiang mundur 6 atau 7 langkah sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya. Tatapannya sungguh-sungguh belum pernah terjadi sebelumnya. Kecepatan Long Zixuan terlalu cepat. Meskipun dia bisa menangkapnya, sulit baginya untuk menghindar. Dia hanya bisa menggunakan tubuhnya untuk melawan. Untungnya, dia telah melalui semua jenis penempaan tubuh fisiknya. Setelah menerima pukulan, dia hanya terdorong mundur beberapa langkah. Lebih penting lagi, dia mengenakan armor sutra lembut. Para tetua keluarga Long tercengang. Beberapa dari mereka hanya Wuzong peringkat ketiga atau kelima, dan sangat berat bagi mereka untuk menerima pukulan dari Long Zixuan. Tidak hanya bocah itu yang menangkapnya, dia bahkan tampak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Bukankah tubuh fisiknya sedikit terlalu kuat? Long Zixuan bergegas sekali lagi, menggunakan Dragon Roar Fist. Bayangan tinju dan suara auman naga menyebar di lapangan latihan seni bela diri. Bang, 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 kekuatan Long Xiang sedikit lebih rendah darinya. Meskipun dia bisa menghindari 1 atau 2 serangan, mustahil baginya untuk menghindari semuanya. Dia dipukul beberapa kali dan didorong kembali ke tepi lapangan latihan seni bela diri. Apakah kamu masih sombong? Long Zixuan bertanya. Kakak, Long Xiang menggelengkan kepala dan bahunya. Menahan rasa sakit dari tubuhnya, dia menyeringai dan berkata, ini mengasyikkan, ini memuaskan. Long Zixuan sedikit mengernyit. Setiap serangannya lebih dari 12 atau 13 ribu pound. Orang ini harus terluka setelah meminumnya terus-menerus. Long Zixuan menyerang lagi. Kali ini, dia menggunakan Dragon Palm yang lebih kuat. Jejak telapak tangan yang kuat langsung menyebar, dan kekuatannya melonjak hingga 150 ribu pound. Bang, 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 Long Xiang dipukul lagi. Dia dipukul dari satu sisi ke sisi lain sebelum dia akhirnya terhuyung dan menstabilkan tubuhnya. Kenapa dia tidak menghindar? Karena dia tidak bisa menghindar sama sekali. Kesenjangan antara Master Bela Diri kelas 8 dengan akar spiritual suci dan Master Bela Diri kelas 5 seperti dia sangat besar. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah melawan dengan tubuh fisiknya. Sepupu sulung luar biasa. Dengar, pria itu tadi cukup arogan, tapi sekarang dia dipukuli sampai dia tidak bisa melawan. Seorang jenius seperti sepupu sulung pasti akan menjadi murid inti di sekte kelas 1 atau kelas 2. Apakah dia pikir dia memenuhi syarat untuk menyatakan perang hanya karena dia belajar beberapa gerakan di luar? Keturunan langsung dari keluarga panjang berdiskusi dengan gembira di antara alis mereka. Penampilan Long Xiang barusan mengejutkan mereka dan mereka tidak bisa menerimanya. Sekarang mereka melihatnya dipukuli, mereka secara alami bahagia. Long Potian bergumam, anakku, meskipun kamu bukan Long Zixuan, kamu telah bertahan begitu lama di bidang latihan seni bela diri. Bahkan jika kamu kalah, itu masih merupakan kekalahan yang mulia. Bahkan jika dia kalah, itu masih kekalahan yang mulia. Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, Patriark Long, jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Long Potian terkejut dan berkata, mungkinkah putraku memiliki peluang untuk menang? Jun Changqiao berkata, sulit untuk mengatakan sampai akhir pertempuran. Namun, dengan pemahaman saya tentang Long Xiang, ia memiliki peluang 99% untuk menang. Mulut Long Potian berkedut. Apa perbedaan antara peluang menang 99% dan peluang menang 100%? Namun, karena Master Sekte Jun sangat percaya diri, Patriark Long tidak bisa tidak berpikir, mungkinkah putraku benar-benar memiliki peluang untuk menang. Di bawah penindasan kekuatan, keterampilan bela diri, dan bakat, dia benar-benar tidak tahu bagaimana putranya bisa menang. Di lapangan latihan pencak silat, Long Zixuan tidak menyerang untuk saat ini dan berkata dengan acuh tak acuh, pertahanan fisikmu tidak buruk. Seluruh tubuh Long Xiang sakit, tapi dia menahannya dan tersenyum bangga. Di Sekte Tulang Besi, ada banyak kakak senior yang tubuh fisiknya lebih kuat dariku. Apakah begitu? Long Zixuan memandang Li Qingyang dan yang lainnya di bawah panggung dan berkata, setelah mengalahkanmu, aku benar-benar ingin bertarung dengan mereka. Maaf, Su Xiaomo berkata, kami tidak pernah bertarung dengan orang yang kalah dari Junior Brother. Betul sekali, Li Fei berkata, seseorang yang bahkan tidak bisa mengalahkan Junior Brother Long tidak memiliki kualifikasi untuk menantang kita.
Keduanya berbicara dengan arogan, menyebabkan keturunan langsung dari keluarga panjang menjadi marah. Long Ziyang, bocah itu, jelas disiksa oleh sepupu tertuanya. Apakah murid tulang besi ini tidak melihat itu? Baik, Long Zixuan menarik kembali pandangannya dan berkata, kalau begitu aku akan mengalahkanmu terlebih dahulu sebelum menantang kakak seniormu. Wos, saat dia berbicara, aura kuat terpancar dari tubuhnya. Aura ini persis sama dengan gerakan yang digunakan penatua kedua untuk menyerang Jun Changqiao di depan aula. Auman naga dari 9 surga. Kakak sepupu sulung menjadi serius. Hahaha, bocah itu akan sial. Keturunan langsung dari keluarga Long segera menertawakan kemalangannya. The Dragon's Roar of the Nine Heavens adalah teknik bela diri jenis energi roh, dan kualitasnya telah mencapai tahap awal dari kelas tertinggi. Dalam keluarga panjang, satu-satunya yang bisa memahami teknik bela diri ini adalah para tetua dan patriark. Long Zixuan mampu mengolahnya pada usia 20. Bisa dilihat betapa kuatnya bakatnya. Menarik, bibir Long Ziyang melengkung menjadi senyuman. Kamu masih bisa tertawa di saat seperti ini. Apakah dia tidak tahu kekuatan Dragon's Roar of the Nine Heavens? Wos, pada saat ini, Long Zixuan melambaikan tangannya dan dengan cepat berputar di udara. Energi psionik yang meletus juga bergejolak. Auman naga dari 9 surga. Kedua telapak tangannya menyerang, dan seekor binatang naga menyeret tubuhnya yang panjang keluar dari lingkaran energi dengan raungan. Dalam hal kekuatan, meskipun lebih lemah dari penatua kedua, itu masih bisa dikatakan kuat. Adapun kekuatan yang dibawanya, itu juga mencapai 170.000 jin. Kekuatan ini sebanding dengan Wuzong kelas 8. Binatang naga yang kuat itu menyapu. Long Ziyang berdiri di tempat tanpa bergerak. Pikirannya memasuki cincin luar angkasa dan menjepit talisman peningkatan kekuatan yang telah lama dia simpan di antara jari-jarinya. Pah, jimat itu hancur, dan kekuatannya meroket. Long Ziyang maju selangkah, dan atribut tubuhnya meledak. Dalam sekejap, rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Dia dengan marah berteriak, kamu tidak memenuhi syarat untuk menantang kakak laki-lakiku. Tinju eksplosif memotong kekosongan. Di bawah gelombang udara yang ganas, tampaknya telah berubah menjadi harimau yang mengaum, menerkam ke arah binatang naga yang hidup. Saat ini, debu beterbangan, menutupi langit dan matahari. Saat ini, saat naga dan harimau bertarung, salah satu dari mereka pasti akan terluka. Saat Long Ziyang mengangkat tinjunya dan meninju, para tetua keluarga panjang semua berdiri serempak, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Aura itu, kekuatan itu jelas tidak lebih lemah dari Dragon Roar of the Nine Heavens milik Long Zixuan. Ekspresi Long Potian tiba-tiba menjadi lamban, dan otot-otot di wajahnya juga menjadi kaku. Putraku hanya seorang master bela diri kelas 5, tetapi dia benar-benar dapat melepaskan kekuatan yang tidak kalah dengan Long Zixuan. Betapa menakutkannya ini. Jun Changqiao, yang duduk di samping, memiliki ekspresi tenang. Long Zixuan sangat kuat, dia tidak bisa menyangkal ini. Di antara murid-murid yang dia bawa, hanya Lu Qianqian dan Ye Xingchen yang bisa melawannya. Namun, ini tidak berarti bahwa Long Ziyang tidak memiliki kesempatan untuk membalikkan situasi. Jika dia ingin memenangkan pertandingan ini, dia hanya bisa mengandalkan talisman peningkatan kekuatan yang dia berikan padanya. Long Ziyang, yang akar spiritualnya telah ditingkatkan ke kelas puncak, dan kultivasinya telah meningkat menjadi guru bela diri kelas 5. Kekuatan normalnya mendekati 80.000, dan dengan peningkatan kekuatan 2 kali lipat, dia secara alami dapat menebus perbedaan dalam kultivasi antara dia dan Long Zixuan. Ayo berjuang, muridku. Bom, tinju eksplosif yang mengandung hampir 200.000 kilogram kekuatan seperti harimau ganas yang menerkam binatang naga yang berkumpul, dengan kejam mencabik-cabiknya. Berdebar, 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 sosok Long Zixuan secara eksplosif mundur, wajahnya yang tanpa ekspresi dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Darah di tubuhnya mendidih, dan dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkannya. Jika gerakannya dipatahkan oleh kekuatan yang lebih kuat, itu akan melukai tubuh internalnya. Beberapa hari yang lalu, Jun Changqiao telah menggunakan Scarlet Sky Raging Flame Slash untuk mematahkan Dragon Roar of the Nine Heavens penatua kedua. Long Ziyang tidak melepaskannya, dan menggunakan Cloud Trading Steps untuk bergegas. Matanya berkedip dengan semangat juang yang mengerikan, dan seluruh tubuhnya seperti harimau yang mengamuk. Aku akan memotong, memotong. Astaga, astaga, astaga. Dalam sekejap, energi bulan sabit diseret sepanjang aliran cahaya, menutupi langit dan menutupi bumi. Dragon Roar of the Nine Heavens sangat kuat.
Lalu saya akan menunjukkan kepada Anda hari ini apa itu keterampilan bela diri tipe kekuatan roh. Jika tidak ada batasan, Long Zixuan pasti bisa mengandalkan langkah berenang naga untuk menghindari semuanya. Ledakan, 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 cahaya mengalir berbentuk bulan sabit melesat keluar seperti bola meriam. Energi roh menyebar, membentuk kabut yang tersisa yang memenuhi seluruh bidang pelatihan. Petik 2, Keturunan langsung dari keluarga Long tercengang. Pertarungan level ini pasti lebih kuat dari final grup terkuat sebelumnya. Long Zixuan bergegas keluar dari kabut. Energi psionik meletus dari tubuhnya saat dia mengeksekusi teknik seni bela diri keluarga panjang lagi. Tinju gelombang naga apa, telapak naga apa, selama dia mengetahuinya, dia akan menggunakan semuanya. Long Xiang mengandalkan seni bela diri tulang besi untuk melawannya. Keduanya langsung terlibat dalam pertempuran sengit di arena. Terkadang mereka akan berpapasan, dan terkadang mereka akan berpisah. Kamera juga terus berubah. Bang, 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 dalam waktu singkat, mereka telah bertukar lusinan pukulan. Saat pertarungan menjadi semakin intens, aura spiritual yang menyelimuti lapangan latihan seni bela diri menjadi semakin padat. Dalam pertempuran ini, hanya dengan begitu itu bisa dianggap menarik, baru kemudian bisa dianggap memuaskan. Ledakan, mereka berdua bertukar pukulan lagi, dan Long Zixuan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Dia mundur beberapa langkah lagi, dan ekspresinya menjadi lebih serius. Meskipun ia mahir dalam berbagai jenis seni bela diri keluarga panjang, kekuatan Long Xiang lebih kuat. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan dikalahkan. Long Zixuan mengangkat tangannya dan menggigit ibu jarinya. Ini, Long Potian dan tetua keluarga Long melihat ini dan tiba-tiba melebarkan mata mereka. Ekspresi Long Xiang menjadi bermartabat. Meskipun dia tidak bisa mengolah seni bela diri keluarga panjang, dia juga tahu bahwa keluarga panjang memiliki seni bela diri terkuat yang disebut telapak naga tirani ilusi. Mungkinkah sepupunya sudah memahami teknik seni bela diri yang sangat dekat dengan tingkat suci ini? Pada saat ini, aura agung muncul dari tubuh Long Zixuan dan langsung berubah menjadi eksistensi yang mirip dengan Dharma Idol. Jiwa hantu, Jun Changqiao terkejut. Sistem berkata, ini bukan jiwa hantu. Ini adalah teknik ilusi tipe kekuatan spiritual yang mendalam. Aura Long Zixuan terus dilepaskan, dan Dharma Idol ilusi menjadi semakin besar. Pada akhirnya, ia mencapai ketinggian 4 hingga 5 meter dan berdiri di lapangan latihan, memancarkan aura yang kuat. Telapak naga tiran ilusi, dia berteriak dengan marah. Darah mengalir dari ibu jari yang dia gigit, menutupi seluruh telapak tangannya. Dia berjongkok dan membantingnya ke lantai batu. Dharma Idol di belakangnya mengangkat tangan kanannya dan menekan Long Xiang. Kekuatan dan udara saling bergesekan dengan keras, langsung membentuk kabut yang lebih tebal. Ya dewa, sepupuku benar-benar memahami teknik seni bela diri terkuat dari keluarga panjang. Keturunan langsung dari keluarga panjang berseru. Para tetua keluarga Long sangat gembira. Long Zixuan, yang berusia awal 20-an, memahami palem naga tiran ilusi. Ini jelas merupakan kejutan besar. Long Potian mengerutkan kening. Ketika telapak tangan itu ditekan, kekuatannya sudah meroket menjadi 300.000. Saat tingkat teknik seni bela diri terus meningkat, daya ledaknya juga tak terbayangkan. Misalnya, Illusory Tyrant Dragon palem tingkat tertinggi sudah sangat kuat. Bahkan Long Xiang, yang kekuatannya meroket, lebih rendah di depannya. Jun Changqiao berpikir dalam hati, keluarga panjang benar-benar memiliki banyak teknik seni bela diri. Mengikuti Long Xiang ke keluarga Long, dia menyadari bahwa meskipun kekuatan para muridnya bagus, sekte tersebut tidak memiliki teknik seni bela diri tingkat tinggi. Exploding Fist dan Mountain Splitting Palm baik-baik saja di awal. Namun, di depan seorang prajurit tingkat tinggi dengan banyak teknik seni bela diri, itu tidak cukup. Pada akhirnya, mereka hanya bisa mengandalkan kekuatan mereka untuk meningkatkan serangan mereka. Dengan serangan kritis, serangan normal tidak menjadi masalah. Kuncinya belum ada, oleh karena itu, dia harus mempertimbangkan lebih banyak tentang mendapatkan beberapa teknik seni bela diri tingkat tinggi untuk dikultivasikan oleh murid-muridnya. Sebenarnya, bukan karena Ironbone tidak memiliki teknik seni bela diri yang mengagumkan, seperti Scarlet Heaven Raging Flame Slash, tetapi mereka baru saja muncul dan belum dilengkapi dengan mereka. Jejak telapak tangan bersiul, seolah-olah Gunung Tai sedang menekan. Ketika Long Zixuan menggunakan teknik seni bela diri terkuatnya, Long Xiang bisa mengelak terlebih dahulu, tetapi dia tetap tidak bergerak. Anda mengejek saya karena tidak bisa mengolah seni bela diri keluarga panjang. Anda berpikir bahwa saya tidak layak menjadi keturunan langsung dari keluarga panjang.
Hari ini, saya akan membuktikan kepada Anda bahwa bahkan tanpa seni bela diri keluarga panjang, saya masih bisa mengembangkan seni bela diri lainnya dan melawan mereka yang telah mempelajari seni bela diri terkuat keluarga panjang. Tangan besar itu menekan ke bawah seperti awan gelap yang menekan. Bom, tanah bergetar hebat, dan lempengan batu langsung terangkat. Orang-orang dari keluarga panjang yang telah menyaksikan seluruh proses semua melebarkan mata dan mulut mereka, mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Long Xiang mengangkat telapak tangannya ke langit, menangkap telapak tangan yang jatuh. Di atasnya, ada aliran cahaya yang tertinggal dan menyelimuti tubuhnya, membentuk lapisan pertahanan yang mirip dengan penghalang. Teknik bela diri pertahanan Ironbone, Seal Cover. Ekspresi Long Zixuan sangat jelek, tapi dia mengangkat telapak tangannya lagi dan membantingnya ke tanah. Dharma Idol yang telah terbentuk menarik kembali telapak tangannya yang besar dan menekannya lagi. Bom, di bawah tekanan kekuatan, lempengan batu langsung hancur. Long Xiang menggunakan Seal Cover untuk memblokir ilusionari Tyrant Dragon Palm yang beratnya 300.000 jin sekali lagi. Wajah Long Zixuan memerah saat darah di tubuhnya mendidih dengan hebat. Dia berteriak keras dan mengangkat tangannya untuk menghantam tanah 3 kali berturut-turut. Dharma Idol mengangkat tangannya yang besar dan juga memukul Long Xiang 3 kali. Di bawah ledakan kekuatan, lempengan batu lebih dari 10 meter di sekitar lapangan latihan seni bela diri semuanya hancur. Tiba-tiba, Long Zixuan memuntahkan seteguk darah. Wajahnya sangat pucat, dan akhirnya, dia duduk di tanah. Dharma Idol di belakangnya, saat pikirannya melemah, langsung menghilang ke dalam ketiadaan. Ini sudah berakhir, kata Jun Changqiao. Meskipun telapak naga tiran ilusi sangat kuat, menggunakannya secara paksa dengan budidaya master bela diri tidak hanya akan menghabiskan banyak energi, tetapi juga akan membawa beban besar bagi tubuh. Setelah 5 serangan telapak tangan, tidak hanya tubuh Long Zixuan yang dilubangi, bahkan meridiannya menderita berbagai tingkat serangan balik. Huf, dia duduk di tanah dan menundukkan kepalanya untuk bernapas dengan lemah. Sepasang kaki muncul di bidang penglihatannya. Long Xiang berdiri di depan sepupu tertuanya, yang pernah dianggap sebagai langit, dan berkata, "Kamu kalah." Long Zixuan, yang bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengangkat kepalanya, mengeluarkan senyum pahit dengan susah payah dan berkata, "Kamu menang." Long Xiang menang, tapi dia merasa tidak enak tentang itu. Karena Long Zixuan kalah karena dia secara paksa menggunakan keterampilan bela diri tingkat tinggi, dan bukan karena dia secara pribadi telah mengalahkannya. Faktanya, dari sudut pandang lain, untuk dapat menahan 5 serangan dengan penghalang segel dan tetap tanpa cedera, itu bisa dianggap sebagai kemenangan. Begitu Long Zixuan mengucapkan kata-kata, "Kamu menang," pertempuran berakhir. Semua keturunan langsung dari keluarga Long tercengang. Keturunan langsung terkuat dari keluarga Long telah menggunakan keterampilan bela diri terkuat dari keluarga Long, tapi dia masih tidak bisa mengalahkan orang itu. Ini benar-benar tak terbayangkan. Celepuk, Long Xiang duduk di tanah dan meringis, "Sepupu besar, telapak naga tiran ilusi Anda terlalu kuat, saya hampir tidak bisa menahannya." Long Zixuan, orang ini pasti bertindak untuk menyelamatkan mukanya sendiri. Ya, Long Xiang duduk di tanah lumpuh, memberikan wajah sepupu tertuanya. Bagaimanapun, mereka berasal dari klan yang sama, dan tidak ada kebencian yang mendalam di antara mereka. Bahkan keturunan langsung dari keluarga Long yang berbaring rapi bersama hanya dipukuli olehnya, dan tidak menderita luka dalam. Air mata Long Potian mengalir di wajahnya saat tangannya gemetar hebat. "Anak saya menang. Dia menang melawan orang terkuat di generasi muda keluarga panjang." Pada saat itu, sebagai seorang ayah, dia bangga dan bangga. Jun Changqiao tertawa, dan tinjunya yang berkeringat menjadi rileks. Ketika Long Zixuan menggunakan ilusionari Tyrant Dragon Palm, dia terlihat sangat tenang, tetapi sebenarnya, dia panik di dalam, takut muridnya tidak akan mampu menahannya. Sistem berkata, murid Anda ini lebih lemah dari Long Zixuan dalam hal kekuatan, tetapi tubuh fisiknya jauh lebih kuat. Selanjutnya, dia menggunakan penghalang segel, jadi tidak ada masalah baginya untuk melawan teknik ilusi tipe energi roh. Kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Tidak buruk membuat tuan rumah gugup. Kompetisi besar keluarga panjang telah berakhir. Long Xiang telah memenangkan tempat pertama dalam kelompok terkuat dan mengalahkan keturunan langsung terkuat dari keluarga Long. Pada saat yang sama, itu juga membuktikan keterampilan bela diri tulang besi. Meskipun levelnya tidak tinggi, itu tidak kalah dengan sebagian besar seni bela diri keluarga Long. Mendesah. Di halaman-halaman barat, Su Xiaomo menggosok tangannya dan berkata, "Saya juga ingin bertarung dengan akar roh peringkat suci Long Zixuan."
Li Qingyang menggelengkan kepalanya, keturunan langsung dari keluarga panjang ini terlalu kuat, jika kita tidak mengandalkan jimat yang diberikan oleh pemimpin sekte, akan sangat sulit bagi kita untuk menang. Ya, sulit bagi mereka untuk melawan Long Zixuan. Setidaknya, tubuh fisik mereka lebih kuat dari tubuh fisik pihak lain. Pertahanan yang tinggi, terkadang, juga bisa dianggap sebagai serangan. Misalnya, Long Xiang telah menghabiskan energi Long Zixuan dengan membentuk penghalang segel. Kamu, yang sedang duduk-duduk, Totot, T. Mengapa Kaisar Malam begitu percaya diri? Seni bela diri tes Lama, Longs, Apakah kamu memiliki lebih dari Kaisar Malam kita? Jika Ye Xingchen yang bertarung dengan Long Zixuan sebelumnya, dia akan terpesona oleh penggunaan segala macam teknik bela diri. Sayangnya, ini adalah keluarga Long, tanah kelahiran Long Xiang. Akan sulit bagi Kaisar Malam untuk pamer. Putra, di ruang belajar, Long Potian berkata dengan tangan di belakang punggungnya, jangan kembali ke tulang besi, tetap di keluarga dan terus berkultivasi. Hah, Long Xiang tercengang. Long Potian berkata, ayah dan yang lebih tua sudah tua. Sudah waktunya bagi kalian yang lebih muda untuk bertanggung jawab. Ayah, berdasarkan kinerja Anda kemarin, saya percaya bahwa tidak ada yang akan keberatan Anda mewarisi posisi patriark di masa depan. Long Xiang tercengang lagi. Dia bahkan tidak pernah berpikir untuk menjadi kepala keluarga. Lagi pula, jarak antara dia dan sepupu tertuanya terlalu besar. Dia tidak menyangka bahwa ayahnya akan sangat memikirkannya. Tetap di sini, aku akan menjelaskan kepada pemimpin Sekte Jun, kata Long Potian. Ayah, Long Xiang berkata, selama saya menjadi murid Sekte Tulang Besi, saya akan menjadi murid Sekte Tulang Besi selamanya. Tolong izinkan saya mengikuti pemimpin Sekte kembali ke Sekte untuk terus berkultivasi. Betul sekali, posisi patriark sangat menggoda, tapi Long Xiang tidak pernah berpikir untuk mewarisinya. Dia hanya ingin mengikuti pemimpin sekte dengan sepenuh hati dan tinggal bersama saudara senior dan juniornya di sekte. Pemimpin sekte Jun dapat memelihara Anda, tetapi keluarga panjang kami juga membutuhkan penerus. Long Potian berkata dengan sungguh-sungguh. Celepuk, Long Xiang berlutut dan berkata, ayah, saya hanya ingin mengikuti pemimpin sekte Jun. Sepupu sulung dan yang lainnya juga memenuhi syarat untuk menjadi penerus. Petik 2 tanda seru petik 2. Long Potian menegur. Sebagai seorang ayah, dia memiliki motif egoisnya sendiri. Secara alami, dia ingin mewariskan posisi patriark kepada putranya dan bukan kepada keponakannya. Di masa lalu, penampilan Long Xiang mengecewakannya, jadi dia tidak mempertimbangkannya. Sekarang setelah kekuatannya meningkat dan dia bisa mengalahkan Long Zixuan, dia secara alami memiliki rencana untuk menjadikannya patriark muda. Para tetua itu pasti tidak akan mengatakan apa-apa. Sayangnya, Long Xiang tidak ingin mengambil alih keluarga yang sebanding dengan tingkat keempat atau kelima. Dia lebih bersedia tinggal di klan tulang besi. Meskipun kultivasinya sulit dan dia kadang-kadang dipukul wajahnya dengan bola, ada kehangatan dan cinta di sana. Itu adalah rumah keduanya. Ayah, jangan katakan lagi. Long Potian berkata, saya sudah berbicara dengan pemimpin Sekte Jun. Dia telah membawa murid-muridnya pergi. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda akan belajar bagaimana menjalankan keluarga dari saya. Sekte, pemimpin sekte pergi. Tubuh Long Xiang bergetar dan dia berdiri dan bergegas keluar. Ketika dia tiba di halaman, dia tidak melihat pemimpin sekte atau sesama muridnya. Dia hanya melihat secarik kertas di atas meja di ruang tamu. Xiang, jadilah keturunan yang baik dari keluarga panjang. Ketika Anda mengambil alih sebagai patriark, saya dapat menunjukkan kepada orang luar bahwa patriark keluarga panjang saat ini diasuh oleh saya. Ingat, seorang murid klan tulang besi selama sehari, seorang murid klan tulang besi seumur hidup. Jangan dikejar, ini perintah pemimpin sekte. Orang yang menandatanganinya adalah Jun Changqiao. Pemimpin sekte, Long Xiang memegang surat itu di tangannya dan tidak bisa menahan tangis. Hua, awan gelap menutupi langit dan hujan deras turun. Melihat kota Longyang dari hutan belantara, di bawah hujan dan kabut yang tersisa, seolah-olah ditutupi lapisan tipis kain kasa. Di jalan resmi, Jun Changqiao membawa murid-muridnya dan berjalan di tengah hujan. Karena perlindungan energi rohnya, saat tetesan air bersentuhan dengan pakaiannya, mereka dipantulkan. Pemimpin sekte, Li Qingyang berkata, saudara muda Long tidak akan kembali bersama kita. Bagaimanapun, dia adalah keturunan langsung dari keluarga besar. Bagaimana dia bisa tinggal di klan tulang besi selamanya? Kata Jun Changqiao. Mendesah. Su Xiaomo berkata dengan agak sedih,
aku tidak menyangka bahwa datang ke keluarga Long dengan junior brother Long kali ini akan menjadi perpisahan. Liu Wanshi menangis, pemimpin sekte, saya tidak ingin kakak senior Long pergi. Saya harap semua orang bisa bahagia bersama selamanya. Jun Changqiao mengangkat kepalanya dan menatap langit yang gelap, emosinya rumit, semua hal baik harus berakhir. Semua orang terdiam, waktu 1 tahun tidak terlalu lama, tetapi para murid ini, di tengah tawa dan kultivasi yang sulit, telah lama mengembangkan hubungan yang mendalam satu sama lain. Sekarang mereka terpisah dari Long Xiang, emosi mereka menjadi rumit. Pada saat ini, Su Xiaomo mengangkat kepalanya, menunjuk ke depan, dan berseru, pemimpin sekte, lihat. Jun Changqiao, Li Qingyang dan yang lainnya semua menoleh, dan melihat seorang pria yang basah kuyup berdiri di jalan resmi di depan mereka. Rambutnya basah, dan ada tetesan air di bulu matanya, tapi tatapannya tegas. Siapa itu? Itu Long Xiang, pemimpin sekte. Dia mengepalkan tinjunya dan berlutut di tanah dengan plop, menyebabkan gelombang air memercik. Dia berteriak keras, kecuali Anda mengeluarkan saya dari sekte, saya, Long Xiang, akan selalu mengikuti Anda, dan akan selalu menjadi murid klan tulang besi. Li Qingyang, Xiao Ziji dan yang lainnya tertawa. Liu Wanshi, yang matanya dipenuhi air mata, juga tertawa di antara air matanya. Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berjalan mendekat. Kemudian, dia memanggil gulungan bambu catatan sejarah dan menepuk kepalanya, berkata, orang-orang dari klan tulang besi memiliki emas di bawah lutut mereka, berdiri untukku. Long Xiang berdiri dan menegakkan punggungnya. Jun Changqiao berbalik dan berteriak ke arah kota Longyang, Patriark Long, ini adalah pilihan putramu sendiri. Aku, Jun Changqiao, akan membawanya pergi hari ini. Mendesah. Di menara kota, Long Potian menghela nafas panjang. Putra, saya menghormati pilihan Anda. Tadi malam, Long Potian mengundang Jun Changqiao. Pertama, dia mengucapkan terima kasih dengan benar, lalu dia berbicara tentang masa depan Long Xiang. Bagaimanapun, dia adalah keturunan langsung dari keluarga. Sebagai seorang ayah, dia secara alami berharap putranya akan mewarisi posisi patriark di masa depan. Pada titik ini, Jun Changqiao bisa mengerti, siapa yang tidak ingin putranya memiliki posisi tinggi dan tidak menjadi murid di sekte. Patriark Panjang, Jun Changqiao berkata, baik Anda maupun saya tidak dapat memutuskan nasib Xiang, jalan yang ingin dia ambil, tentu saja, dia harus memilihnya sendiri. Jadi, mereka berdua membuat taruhan kecil. Bertaruh apakah Long Xiang akan tinggal di keluarga Long atau mengikutinya kembali ke tulang besi. Pada akhirnya, Long Potian kalah taruhan. Putranya menyerahkan hak untuk mewarisi posisi patriark dan mengikuti Jun Changqiao kembali ke tulang besi. Ini adalah pilihannya, dan Patriark Long tidak akan ikut campur. Putra, berdiri di menara gerbang kota, melihat sekelompok orang yang secara bertahap menghilang ke dalam hujan dan kabut, Long Potian bergumam, ayah berharap kamu dapat terus tumbuh lebih kuat. Long Xiang, yang sedang berjalan di jalan resmi, tampaknya telah mendengar pikiran ayahnya, dan berkata pada dirinya sendiri, ayah, alasan putramu memilih jalan ini adalah untuk terus menerobos dan menjadi lebih kuat. Pada hari ini, putra dari Patriark Keluarga Panjang, yang paling resmi, mengikuti pemimpin sekte tulang besi. Dia tidak lagi berpura-pura menjadi murid tulang besi, dan benar-benar memperlakukan dirinya sebagai murid tulang besi. Semua murid, dengarkan, Jun Changqiao, yang sedang berjalan di jalan yang hujan, berteriak, ikuti aku untuk menaklukkan dunia, bertarunglah dari benua bintang jatuh, dan bertarunglah sampai ke planet Namek. Semua murid terkejut, tempat seperti apa planet Namek itu? Tulang besi, Jun Changqiao dan para murid mengendarai badai serigala dan kembali. Termasuk perjalanan bolak-balik dan tinggal di keluarga Long, sudah 7 hari. Selama periode waktu ini, para murid melakukan misi di pavilion misi seperti biasa, dan semuanya normal. Namun, tepat ketika Jun Changqiao duduk di aula utama, Lil Wokyu menyerahkan surat dan berkata, pemimpin sekte, seseorang mengirim ini 2 hari setelah kamu pergi. Surat tantangan, Jun Changqiao membukanya dan melihatnya. Ada kata-kata indah yang tertulis di atasnya. Isinya adalah, hari ke-9 tahun baru Imlek, saya di sini untuk mengunjungi pemimpin sekte Jun dan sekte Tegak Tulang Besi. Penanda tangannya adalah Si Jingxuan. Pak, Jun Changqiao menepuk dahinya dan berkata, aku lupa tentang kunjungan istana Miao Hua. Itu tidak benar, wanita itu terlahir dengan penyakit mata. Bagaimana dia bisa tahu cara menulis? Selain itu, tulisan tangannya sangat indah sehingga hampir sebanding dengan miliknya. Sistem tidak bisa berkata-kata. Sambil memuji tulisan tangan orang lain yang bagus,
dia juga memuji dirinya sendiri. Ini benar-benar tidak tahu malu. Allah Tuan Li, Jun Changqiao menggosok dagunya dan bertanya, hari apa hari ini? Hari ke-8, kata Li Luoqiu. Brengsek, bukankah itu besok? King Yang, Jun Changqiao berkata, bawa para murid untuk membersihkan sekte. Pastikan itu bersih. Ya, Li Qingyang menerima perintah itu dan turun. Long Ziyang, yang baru saja membuat pilihan terpenting dalam hidupnya, sedang menyapu halaman luar dengan sapu. Ayah, jika saya tahu lebih awal, saya akan tetap tinggal dan menjadi tuan muda di rumah. Kunjungan dari sekte kelas 4 adalah masalah besar. Jun Changqiao memerintahkan Liu Wanshi untuk menyiapkan lebih banyak makanan berkualitas tinggi. Ketika saatnya tiba, dia akan menyiapkan beberapa hidangan lezat untuk menghibur para tamu. Pemimpin sekte, Liu Wanshi cemberut dan berkata, bukankah makanan yang saya buat sebelumnya enak? Jun Changqiao mencubit pipinya yang bengkak dan berkata sambil tersenyum, maksudku adalah membuat makanan yang lebih lezat sehingga para tamu akan memiliki aftertaste yang tak ada habisnya. Tidak masalah, alis Liu Wanshi mengendur, dan dia tersenyum cerah, serahkan padaku. Jun Changqiao meninggalkan kantin, menunjuk Su Xiaomo dan berkata, bocah busuk, gantung lentera merah di aula utama untukku. Baik, Su Xiaomo mulai sibuk lagi. Dapat dikatakan bahwa karena istana Miaohua akan berkunjung, semua murid tulang besi sibuk. Dalam waktu singkat, tulang besi dibersihkan, merah dan hijau. Secara kebetulan, ketika kepala keluarga Ai datang berkunjung dan melihat pita merah di papan nama tulang besi, dia tercengang. Ketika dia masuk ke sekte dan melihat lentera merah dan pita merah tergantung di aula utama, dia merasa lebih khawatir. Pemimpin sekte Jun, duduk di aula utama, hal pertama yang dikatakan Ai Sang adalah, kamu akan menikah. Puff, Jun Changqiao, yang baru saja menyesap teh, meludahkannya. Dia menyeka air dari sudut mulutnya dan menangis, saya bahkan tidak punya tunangan, bagaimana saya bisa menikah? Mungkinkah seorang murid akan menikah? Tidak mungkin. Sebagai pemimpin sekte, saya masih seekor anjing, bagaimana saya bisa membiarkan seseorang menikah dan menunjukkan kasih sayang mereka kepada saya? Jika para murid mendengar ini, mereka pasti akan berteriak keras. Tampaknya pemimpin sekte tidak bisa menyingkirkan status lajangnya, dan mereka, sebagai murid, harus menemaninya selama sisa hidup mereka. Anjing tunggal, makanan anjing. Kepala keluarga Ai bingung. Jun Changqiao berkata, sejujurnya, kepala istana dari istana Miaohua akan membawa murid-muridnya ke sekte kami untuk kunjungan persahabatan besok. Saya mengerti. Kepala keluarga Ai mengerti dan tersenyum, penampilan master istana si luar biasa, sangat cocok dengan pemimpin sekte Jun. Mengapa kita tidak meminta sekte Gunung Biru untuk menjadi mak comblang? Jun Changqiao menggelengkan kepalanya, apakah kepala keluarga Ai berpikir bahwa aku, pemimpin sekte kecil kelas 7, layak menjadi pemimpin sekte kelas 4? Sistem mengatakan, jarang tuan rumah memiliki kesadaran diri. KKN, Ai Sang berkata, pertama Anda melawan sekte mata air suci, kemudian Anda mengalahkan kuil pembunuhan, pemimpin sekte Jun sekarang terkenal di Yangzhou Barat Daya. Jika Anda tidak layak menjadi kepala istana dari istana Miaohua, maka tidak ada bakat muda lainnya, adalah. Apakah saya sehebat itu? Aku bahkan tidak tahu. Setelah dipuji oleh kepala keluarga Ai, pemimpin sekte Jun merasa sedikit sombong. Namun, dia benar-benar tidak memiliki pemikiran tentang master istana dari istana Miaohua. Bukannya dia tidak menyukai penglihatan pihak lain, tetapi dia masih perlu mengembangkan sektenya dan tidak memiliki rencana untuk berkencan untuk saat ini. Kata-kata ini, seolah-olah dia ingin berkencan dan gadis-gadis akan mencintainya sampai mati kapan saja. Apakah mereka tidak tahu bahwa dia selalu melajang berdasarkan kekuatannya? Kepala keluarga Ai, Jun Changqiao berkata, mari kita mulai bisnis. Begitu mereka mulai berbisnis, Ai Sang segera menyerahkan cincin spasial. Tidak hanya ada uang kertas di dalamnya, ada juga semua jenis tumbuhan dan biji-bijian. Keluarga Ai memberinya sejumlah uang setiap bulan. Toko bahan binatang tulang besi mendapat untung besar setiap hari. Kekayaan pemimpin sekte Jun terakumulasi dari hari ke hari. Ketika dia miskin, dia sering berpikir, mengapa kita tidak menghujani uang? Ketika dia kaya, dia mulai khawatir, bagaimana saya akan menghabiskan begitu banyak uang? Mengapa saya tidak meletakkannya di toilet dan menggunakan uang kertas untuk menyeka pantat saya? Petik 1. Sistem berkata, betapa hinanya. Dengan kunjungan istana Miaohua, Jun Changqiao masih perlu melakukan satu hal lagi, yaitu menyingkirkan semua hal yang seharusnya tidak terlihat.
Ini untuk mencegah mereka bocor secara tidak sengaja dan membawa masalah yang tidak perlu ke sekte. Hari berikutnya, pagi-pagi, di kaki Gunung Tulang Besi, sekelompok pembudidaya wanita yang mengenakan pakaian putih berkibar muncul. Mereka tampak seperti peri dunia lain. Pemimpinnya adalah Xi Jingxuan, kepala istana dari istana Miaohua. Meskipun matanya masih kosong dan tak bernyawa, kecantikannya yang luar biasa tidak bisa disembunyikan. Tuan Istana, Li Er mendukungnya dan berkata, kami telah tiba di kaki Gunung Tulang Besi. Xi Jingxuan menyentuh rambut yang berserakan di dahinya dan berkata dengan malu-malu, Li Er, Tuan Istana ini terlihat sangat lelah setelah bergegas ke sini, kan? Tuan Istana masih sangat cantik. Pemimpin sekte Tulang Besi dan muridnya beruntung, kata Li Er. Tidak, Xi Jingxuan berkata, bantu Tuan Istana ini merapikan pakaianku, agar Jun Changqiao tidak melihatku sebagai lelucon. Li Er terdiam. Bukannya Raja Istana tidak melakukan perjalanan panjang sebelumnya, tapi ini adalah pertama kalinya dia begitu memperhatikan penampilannya. Mungkinkah dia memiliki perasaan untuk pria itu, jadi dia akan berdandan untuknya. Sial, bukankah pria itu hanya sedikit tampan? Pesona apa yang dia miliki untuk membuat Raja Istana sangat peduli padanya? Itu, tidakkah cukup bahwa dia sedikit tampan? Tanda pisah. Tuan Istana, Li Er menunjuk ke peron di depan mereka dan berkata, ini adalah arena hidup dan mati. Setelah insiden sekte jahat di Kabupaten Huayang, Jun Changqiao tidak meminta para murid untuk membongkar arena hidup dan mati. Ada banyak pembudidaya di Kabupaten Azure Sun yang datang berkunjung setelah mendengar perbuatan gagah berani Zhang Xuan. Ketika mereka melihat kata-kata flamboyan di papan kayu, mata mereka dipenuhi dengan kekaguman. Mereka tidak memiliki kamera atau ponsel. Jika tidak, mereka pasti akan berdiri di depan Arena of Life and Death dan berpose untuk foto. Istana Miaohua telah mendengar tentang tulang besi, Wu Huang, yang menakuti Raja Bela Diri Puncak. Secara alami, mereka tahu tentang arena hidup dan mati. Li Er, saya mendengar bahwa bait di peron ditulis secara pribadi oleh pemimpin Sekte Jun. Bagaimana tulisan tangannya? Xi Jingxuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Li Er berkata, biasa saja. Dia berbicara bertentangan dengan hati nuraninya. Tulisan tangan pemimpin Sekte Jun sangat megah dan megah. Itu pasti memiliki gaya seorang master. Li Er mengatakan ini karena kepala istana juga suka berlatih kaligrafi. Jika dia tahu bahwa tulisan tangan pria itu bagus, dia akan semakin tergila-gila. Sayang sekali, Xi Jingxuan berkata dengan agak sedih, aku tidak bisa melihat seperti apa pemimpin Sekte Jun atau tulisan tangannya. Li Er dan para murid langsung panik. Tuan Istana, jangan terlalu banyak berpikir. Tuan Istana, kamu tidak terlihat baik dengan wajah sedih seperti itu. Pemimpin Sekte Jun akan menertawakanmu jika kamu pergi ke tulang besi. Kalimat ini sangat efektif. Xi Jingxuan, yang awalnya sangat tertekan, tiba-tiba tersenyum cerah dan bertanya, apakah saya terlihat baik sekarang? Petik 2, Li Er dan para murid terdiam. Xi Jingxuan menaiki tangga dengan bantuan para murid. Jun Changqiao, yang menerima berita itu, mengenakan seragam sekolah yang bersih dan layak dan memimpin para murid ke gerbang gunung untuk menyambut mereka. Sekelompok wanita cantik datang berkunjung. Sebagai seorang pria terhormat, dia harus keluar dan menyambut mereka. Mereka di sini, mereka di sini. Wow, mereka semua murid perempuan. Mereka tidak jelek, dibandingkan dengan suster junior kita. Su Xiaomo tidak menyelesaikan kata-katanya dan segera menutup mulutnya karena Ling Yuanshui dan murid perempuan lainnya menatapnya dengan dingin. Di dunia ini, hanya tatapan wanita yang memiliki kemampuan untuk membunuh segalanya. Segala sesuatu yang lain adalah sekilas. Tuan Istana, Li Er berkata, Master Sekte Jun menyambut kita. Xi Jingxuan berkata dengan gugup, Li Er, jantung Ben Gong tiba-tiba berdetak sangat cepat. Melihat wajah Tuan Istana yang agak merah, Li Er menangis dan berpikir dalam hati, sudah berakhir, sudah berakhir. Tuan Istana benar-benar tergila-gila dengan bocah itu. Secepatnya, sekelompok orang memanjat dan berdiri di depan gerbang gunung. Jun Changqiao baru saja akan berjalan dan berjabat tangan dengan Palace Lord of Igneous Flower Palace ketika Li Er melangkah di depannya dan berkata dengan ekspresi dingin, Sekte Master Jun, tolong jaga jarak. Jarak membuat hati semakin dekat. Aku mengerti, aku mengerti. Jun Changqiao mundur 2 langkah, menangkupkan tinjunya dan berkata, selamat datang, Tuan Istana Miaohua, di sekte kami untuk kunjungan persahabatan dengan murid-muridmu. Selamat datang, sambutan hangat. Su Xiaomo dan yang lainnya berteriak serempak. Xi Jingxuan tersenyum dan berkata,
apakah ratu ini akan mengganggu kultivasi harian Master Sekte Jun dan murid dengan membawa muridku ke sini? Tidak. Jun Changqiao berbalik ke samping dan mengangkat tangannya. Tuan Istana Si, silakan masuk. Tepuk. Si Jingxuan dan yang lainnya memasuki gunung tulang besi di bawah tepuk tangan hangat dari Su Xiaomo dan murid-murid lainnya. Meskipun ada energi spiritual samar yang tertinggal di sekitar gunung tulang besi, tidak ada yang istimewa tentang itu. Sebenarnya, itu agak biasa. Namun, ketika para murid Istana Bunga Cerdik masuk dan melihat lapangan latihan seni bela diri yang luas, sekelompok bangunan, dan aula utama yang megah dan luar biasa, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Jika itu di masa lalu, mereka mungkin berpikir bahwa kekuatan kelas 7 menggigit lebih dari yang bisa mereka kunyah dengan membangun sekte sebesar itu. Namun, setelah mengetahui bahwa mereka telah menakuti 20 sekte jahat dan Raja Bela Diri Puncak di kaki gunung beberapa waktu lalu, mereka merasa bahwa mereka memenuhi syarat untuk membangun sekte yang begitu besar. Lier, si Jingxuan berbisik, bagaimana sekte Master Sekte Jun? Tidak apa-apa, kata Lier. Singkatnya, untuk mencegah kepala istana terlalu tergila-gila dengan sekte Master Jun, dia tidak akan mengatakan hal baik tentangnya. Dari kelihatannya, Jun Changqiao tidak hanya lajang karena kekuatannya, tetapi juga karena murid bernama Lier ini. Saya sudah mengatur hidangan kelas atas untuk menyambut Palace Master Si dan murid-murid sekte Anda. Kata Jun Changqiao, ketika orang lain datang berkunjung, itu wajar untuk menerima mereka dengan hangat. Ini adalah cara untuk memperlakukan tamu. Kantin juga ramai dengan aktivitas. Lier dan para murid Istana Bunga Cerdik sedikit curiga. Apakah Gunung Tulang Besi baru saja menyelesaikan pernikahan dan belum sempat membatalkannya? Surga, seorang murid yang duduk di sebelahnya mengunyah makanan dan menarik kerah kakak perempuannya. Dia berbisik, kakak senior, cepat coba. Ini benar-benar enak. Petik 2, Lier sedikit mengernyit. Bagaimanapun, dia adalah murid dari sekte kelas 4. Mengapa dia bertindak begitu tidak berpengalaman ketika dia datang ke Gunung Tulang Besi? Tidak peduli betapa lezatnya itu, bukankah itu hanya untuk mengisi perut? Lier mengangkat sumpitnya, mengambil seteguk makanan, dan memakannya. Pada saat ini, saya memperlambat waktu beberapa kali. Semua orang dapat dengan jelas melihat bagaimana alis, hidung, mata, mulut, dan seluruh wajahnya berubah dari tenang menjadi terkejut. Petik 2, Setelah mengunyah dan menelan perlahan, Lier merasa seolah-olah berada di depan pantai. Matahari yang hangat bersinar dan angin laut bertiup. Jiwanya hampir melayang. Lezat, terlalu lezat, sangat harum, sangat harum, sangat harum. Bukan hanya Lier, semua murid Istana Bunga Cerdik yang makan makanan memiliki ekspresi berlebihan di wajah mereka. Seolah-olah mereka tidak makan makanan, tetapi harta surgawi. Beberapa dari mereka bahkan menangis. Tuan Istana Si, Jun Changqiao, yang duduk di seberangnya, berkata, mengapa kamu tidak makan? Itu, si Jingxuan menggosok sudut pakaiannya di bawah meja dan berkata, aku tidak lapar. Bukan karena dia tidak lapar. Dia takut dia tidak akan terlihat anggun ketika dia makan dan Jun Changqiao akan menertawakannya. Master Sekte Jun menggunakan sumpit publik untuk mengambil beberapa hidangan untuknya dan berkata sambil tersenyum, meskipun gunung tulang besi saya agak kecil, itu tidak ceroboh dalam hal makan. Tuan Istana Si, Anda harus memberi saya kehormatan mencicipinya. Baiklah kalau begitu. Si Jingxuan mengangkat sumpitnya dan menggunakan indranya untuk menjelajahi piring sebelum mengambil makanan. Melihat ini, Jun Changqiao merasa kasihan padanya. Wanita ini belum pernah melihat cahaya sejak dia masih muda dan selalu ditemani kegelapan. Dia benar-benar menyedihkan. Jika pil penyembuhan kelas menengah dapat mengobati penyakit mata, dia akan bersedia mengambil risiko disebut orang suci oleh para pembaca dan memberikannya padanya. Wow, pada saat ini, si Jingxuan berkata dengan terkejut, Master Sekte Jun, hidangan gunung tulang besimu sangat lezat. Makan lebih banyak jika itu enak. Jun Changqiao tersenyum. Si Jingxuan tidak peduli lagi menjadi seperti wanita dan mengambil sumpitnya untuk dimakan. Meskipun penyakit matanya membuatnya lebih sulit untuk makan dibandingkan dengan orang biasa, dia perlahan mulai terbiasa. Jangan hanya makan piring, minumlah sup. Jun Changqiao mengambil sendok untuk menyendok sup, tetapi Lier mengambilnya dan berkata, Master Sekte Jun, biarkan aku melakukannya. Baik, Jun Changqiao duduk dan berkata sambil tersenyum, Tuan Istana Si, Istana Bunga yang cerdik seharusnya cukup jauh dari gunung tulang besi saya. 6.000 li, sejauh ini, aku akan pergi.
Si Jingxuan mengangkat kepalanya dan menatap Jun Changqiao dengan mata kosong. Sekte Master Jun ingin pergi ke istana bunga cerdikku. Jun Changqiao hampir jatuh dari kursinya. Aku akan pergi. Itu hanya slogan. Dia menggaruk kepalanya dan berkata, jika saya punya waktu, saya secara alami akan berkunjung ke istana bunga yang cerdik. Si Jingxuan berkata dengan penuh harap, kapan Sekte Master Jun punya waktu? Ini, apakah dia benar-benar berpikir bahwa saya akan berkunjung ke istana bunga cerdik? Jun Changqiao berpikir sejenak dan berkata, mungkin 2 atau 3 bulan, mungkin 2 atau 3 tahun. Si Jingxuan tersenyum. Kalau begitu itu janji. Ketika saatnya tiba, istana ini pasti akan mengundang koki terbaik untuk membuat hidangan lezat untuk Master Sekte Jun. Melihat kepala istana tersenyum begitu cerah, Li Er terdiam. Tidak ada harapan. Benar-benar tidak ada harapan.